Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Prof. Dr. Marnita M. Hum serta Ibu Rizka SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta hadirin sidang sekalian. Perkenalkan, saya Fadil Nurifan Ardi Syahputra selaku panitera pengganti. Saya Rajin Rian Wijaya dengan Akredit 04 sebagai Hakim Ketua. Saya Aldila Febriana Supriyadi dengan NIM akhir 275 sebagai Hakim Anggota. Saya Laika Duramadani dengan NIM akhir 262 sebagai Hakim Anggota. Saya Dia Kayana Putri dengan NIM akhir 836 sebagai Hakim Anggota. Saya Ibu Danya Kinaya dengan NIM akhir 308 sebagai Hakim Anggota. Saya Atana Mikazara dengan NIM akhir 023 sebagai Hakim Anggota. Saya Nova Tariga dengan NIM akhir 277 sebagai Hakim Anggota. Saya Imam Baudi Zulfa dengan NIM akhir 309 sebagai Hakim Anggota. Saya Rindang Bimantara dengan nomor NIM akhir 256 sebagai Hakim Anggota. Saya Karisa Sabita Setiawan Putri sebagai kuasa hukum dan NIM akhir 274. Saya Waliang Saprilia dengan NIM akhir 306 sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Carolina Nindita Siti dengan NIM akhir 257 sebagai kuasa hukum pemohon. Saya Najwa Sanabidina dengan NIM akhir 276 sebagai staf pemohon. Saya Jumpa Manta Sejati dengan NIM akhir 410 sebagai staf kejagung. Saya Ferry Saina Ziva dengan NIM akhir 027 sebagai staf Kominfo. Saya Jadila Rahmatun Nazila dengan NIM akhir 261 sebagai DPR RI. Sesania Putri Dionanda dengan NIM akhir 267 sebagai DPR RI. Saya Karis Alif Farida Permana dengan NIM akhir 268 sebagai ahli pemohon. Saya Dinda Arisa Kamiswari dengan NIM akhir 301 sebagai ahli pemohon. Saya Faira Puspita dengan NIM akhir 124 sebagai saksi pemohon 1. Saya Heri Kurniawan dengan NIM akhir 303 sebagai saksi pemohon 2. Saya Sonia Zahra sebagai juru sumpah. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi nomor 3 hari Kamis pukul 1 siang akan menampilkan simulasi sidang hukum acara Mahkamah Konstitusi permohonan pengujian material pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 tentang peraturan hukum pidana sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 1999 tentang perubahan kitab-kitab undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, pasal 3110 ayat 1 kitab undang-undang hukum pidana dan pasal 27 ayat 3 contoh pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kasus posisi. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga peradilan yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 UUD 1945. Dalam menjalankan fungsi sebagai guardian of the Constitution, MK berperan menjaga agar norma dalam undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi, sekaligus menjadi pelindung demokrasi dan HAM. Melalui putusan yang bersifat final dan mengikat, MK dapat menyatakan suatu norma conditionally konstitusional maupun unkonstitusional apabila bertentangan dengan konstitusi. Perkara ini berawal dari publikasi riset Koalisi Masyarakat Sipil yang berjudul Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua pada 18 Agustus 2021 yang mengungkap dugaan keterlibatan pejabat dan purnawirawan TNI AD dalam kepentingan bisnis pertambangan emas di Pulau Intan Jaya, Papua Tengah. 2 hari kemudian, Arkan Pradana dan Nadira Kusuma mengulas riset tersebut melalui kanal YouTube mereka dengan penegasan nama Bambang Suronegoro sebagai pejabat yang diduga memiliki kepentingan bisnis terkait kegiatan pertambangan tersebut. Tujuan keduanya adalah menyebarluaskan informasi hasil riset, menyampaikan kritik atas eksploitasi sumber daya alam serta memperkuat dukungan kepada masyarakat lokal terdampak. Namun, akibat dari video tersebut, Bambang Suronegoro merasa nama baiknya tercemar dan melaporkan keduanya ke Polda Metro Jaya pada 22 September 2021. Penyidik kemudian menetapkan Arkan dan Nadira sebagai tersangka pada 17 Maret 2022 dengan sangkaan pasal 27 ayat 3, junto pasal 45 ayat 3 UU ITE, pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946 serta pasal 310 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Situasi ini menunjukkan penerapan hukum yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis karena kritik terhadap pejabat publik dianggap sebagai tindak pidana sehingga membatasi ruang advokasi dan kebebasan berpendapat. Hak kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin UUD 1945. Arkan dan Nadira mengalami kerugian nyata baik secara pribadi maupun peran mereka sebagai pembela HAM.
Oleh karena itu pada 21 Juli 2023 Arkan dan Nadira bersama YLBHI dan Aliansi Jurnalis Independen mengajukan uji materi ke MK dengan sangkaan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 1946, pasal 3110 ayat 1 KUHP serta pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 UU ITE karena pasal-pasal tersebut dinilai menghambat kebebasan berpendapat serta bertentangan dengan nilai demokrasi dan HAM yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, para pemohon berpendapat bahwa MK berwenang memeriksa dan memutus permohonan akuo. Selamat menyaksikan. Persidangan perkara nomor 78/PU/21/2023 pada hari Selasa 15 Agustus 2023 dengan agenda persidangan pemeriksaan pendahuluan. Persidangan akan dimulai dan para pihak dipersilakan masuk. Majelis hakim akan memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Silakan duduk. Selamat pagi, Majelis Hakim mengingatkan kepada seluruh hadirin sidang untuk mentaati segala tata-tertib persidangan terpampang dalam gedung pengadilan guna memperlancar jalannya persidangan ini. Dan untuk para rekan media dapat mengambil gambar berupa foto maupun video namun tidak boleh menggunakan picture. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Aldina Febriana Supriyadi SHM sebagai Hakim Ketua Panel, dibersamai dengan Dr. Imam Baharudin Zulfa SHM sebagai Hakim Panel Anggota 1 dan Dr. Indam Bimantara SHM sebagai Hakim Panel Anggota 2 dan dibantu oleh Farhan Rifan Adi Syuputra selaku panitia pengganti. Baik, karena semua pihak sudah siap, sidang bisa dimulai ya. Sidang Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili perkara pengujian undang-undang pada tingkat pertama dan terakhir dengan nomor register perkara nomor 78/PUU/21/2023 atas nama Arkan Pradana, Nadira Kusuma, YLBHI, AJI sebagai para pemohon dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Karoli masing-masing bisa memperkenalkan dirinya ya. Terima kasih Yang Mulia, selamat siang Yang Mulia. Perkenalkan kami dari tim kuasa hukum pemohon. Saya sendiri Karolin Anindita Rasiti, lalu ada rekan saya Wayan Elsa Aprilia dan juga Kalisa Sabitas Dian Putri. Ya, jadi kami dari panel yang mulia Dr. Imam, yang mulia Dr. Indam dan saya sendiri Aldila dipercaya untuk menerima permohonan ini untuk sidang pendahuluan baik pada penasihatan maupun ketika nanti perbaikan. Dan kami bertiga juga sudah membaca pokok-pokok dari permohonan ini. Namun untuk lebih jelasnya silakan disampaikan highlightnya saja. Siapa yang ingin menyampaikan, Ibu Karolin sendiri atau yang lain? Saya Yang Mulia, nanti kalau ada kekurangan dapat ditambahkan oleh Ibu Wayan. Baik, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia Aldila, Dr. Imam dan Dr. Indam atas kesempatannya. Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankan kami menyampaikan bahwa permohonan pengujian materi yang kami ujikan adalah pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 310 ayat 1 KUHP serta pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Kami paham betul Yang Mulia bahwa di pasal-pasal ini sudah banyak sekali proses pengujian yang termasuk terdapat beberapa putusan. Tapi soal ini kami akan mengemukakan problematika konkret yang dialami oleh pemohon prinsipal kami yang kami yakini nantinya akan menghasilkan putusan yang melindungi hak-hak konstitusionalnya. Pasal-pasal yang kami uji, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang lahir di awal kemerdekaan, dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang dibangun di era reformasi. Pengujian ini kami sandingkan dengan serangkaian pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai batu uji, di antaranya pasal 1 ayat 2 tentang kedaulatan rakyat, pasal 27 ayat 3 di mana kritik kami pandang sebagai bagian sop dari kewajiban membela negara, pasal 28 dan 28 ayat 3 tentang kemerdekaan berpendapat, dan yang paling krusial pasal 28F yang menjamin hak untuk menyampaikan informasi melalui segala saluran. Selain itu, kami tegaskan bahwa pasal 28 ayat 1 menjamin hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani sebagai hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Penyelenggara negara yang dikritik seharusnya membela diri dengan pandangan yang berbeda, bukan dengan mempidanakan atau melaporkan warga negaranya. Kami berpendapat sejalan dengan putusan MK sebelumnya bahwa kritik ditujukan pada penyelenggara negara, bukan pada individunya. Yang kami pahami Yang Mulia, penyelenggara negara itu bukan individunya yang dikritik atau katakanlah dicemarkan atau difitnah. Karena jabatan yang melekat pada dirinya lah, maka kemudian ada penyampaian kritik. Kalau
berhak menyampaikan laporan terhadap kritik warga negaranya. Tetapi selagi dia memikul jabatan tersebut, maka tanggung jawabnya menerima kritik itu. Kami menekankan bahwa perlindungan dan kemajuan hak asasi manusia termasuk hak berpendapat adalah tanggung jawab negara sebagaimana dijamin dalam pasal 28 ayat 4 dan adalah suatu keanehan jika tugas perlindungan negara tersebut justru diputar-balikan menjadi pemidanaan. Ya, putusan yang lain. Yang mulia, kami merujuk pada putusan nomor 14 dari PU 6 dari 2008 yang menguji sejumlah pasal KUHP terkait pemidanaan jurnalis. Mahkamah menilai perkara tersebut menyangkut penerapan norma, bukan konstitusionalitasnya, serta menunjuk adanya model hukum yang bermasalah. Namun menurut kami Mahkamah seharusnya melakukan pembenahan norma mengatur dalam undang-undang. Selanjutnya, dalam putusan nomor 50 dari PU 6 dari 2008 yang berkaitan dengan perkara serupa, Mahkamah menilai telah terjadi penyalahgunaan hukum untuk membatasi kebebasan berpendapat. Kendati demikian, kedua putusan tersebut belum memberikan perlindungan konstitusional yang memadai. Oleh karena itu, kami menilai perlu adanya tindakan lebih lanjut terhadap perlindungan dan terhadap perkembangan hukum guna mewujudkan perlindungan dan keadilan bagi warga negara. Dari permohonan kami, beserta pandangan ahli tercantum pada halaman 61 dan seterusnya yang mulia, tidak membacakan seluruhnya dan akan melanjutkan pada pembahasan pokok perkara. Di halaman berapa Ibu ya? Di posisi bagian halaman berapa itu? Sebentar yang mulia, halaman 31 seterusnya yang mulia. Ya, lanjutkan. Yang mulia, prinsipal kami hanya menjelaskan hasil penelitian orang lain melalui channel YouTube, namun dituduh penyebaran fitnah atau berita bohong. Berdasarkan pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945, dia berhak memperoleh, mengolah dan menyampaikan informasi. Tindakan tersebut merupakan bentuk partisipasi publik sebagaimana diatur dalam pasal 4 pasal 8 dan pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang mewajibkan penyelenggara negara menanggapi kritik secara terbuka. Namun, keputusan ini diabaikan dan diterapkan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang bertentangan dengan semangat restoratif dan tujuan reformasi hukum. Ya, sebenarnya bagaimana? Yang mulia, kami memohon dua hal. Yang pertama, agar Mahkamah memberikan komisi untuk menghentikan sementara pelaksanaan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sampai putusan konstitusional dijatuhkan. Kedua, mengingat pasal komisi menjadi KUHP baru seharusnya berlaku ketentuan yang lebih menguntungkan terdakwa. Penerapan pasal-pasal tersebut berpotensi merugikan klien kami, sehingga kami mohon penerapannya demi perlindungan hak konstitusional hingga putusan Mahkamah. Yang mulia, mohon izin Ibu Karina akan menambahkan beberapa poin. Ya, silakan. Baik, terima kasih Majelis Hakim yang saya hormati. Apa yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini ada penekanan terhadap putusan provisi yang telah kami ajukan, yakni yang kami uraikan dalam poin 3 pada halaman 14 sampai 16. Yang mulia Majelis Hakim, permohonan putusan provisi ini kami ajukan untuk melindungi hak konstitusional pemohon 1 Arkan dan pemohon 2 Nadia sebagai wujud pelaksanaan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai protektor hak asasi manusia, demokrasi serta hak warga negara sekaligus menjaga prinsip check and balance. Kedua pemohon saat ini berstatus terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur akibat kritik yang mereka sampaikan terhadap pejabat publik, yaitu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Bambang Suryonegoro melalui tulisan dan sinyal. Kritik tersebut dijadikan dasar penuntutan pasal-pasal yang kini diuji di hadapan Mahkamah. Untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak konstitusional pemohon, kami memohon agar Mahkamah menunda sementara proses perkara mereka hingga pengujian undang-undang ini selesai diperiksa. Permohonan ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 dari PU Strip 15 dari 2017, di mana Mahkamah menegaskan merujuk pada pasal 100 ayat 1 Konstitusi Jerman bahwa pengadilan dapat menghentikan sementara apabila norma undang-undang yang menjadi dasarnya telah diuji. Pasal yang diuji merupakan turunan dari pasal 171 KUHP Belanda yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Norma tersebut pada awalnya ditujukan bagi keluarga dengan amsusi mudah terpengaruhi dan menimbulkan keonaran, sebagaimana tercatat dalam memori faktualisasi KUHP yang kami peroleh dari ICJR. Pasal ini kemudian diperluas dengan penambahan 2 ayat baru yang memperlebar unsur kesengajaan berjadi, termasuk terduga dan maksud mengetahui, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Walaupun sempat jarang digunakan, dalam praktik belakangan pasal ini kembali diterapkan dengan ancaman pidana berat dan penahanan terhadap terduga pelanggar, yang menimbulkan efek ketakutan publik dalam penyampaian pendapat. Dengan demikian, yang pasal yang bersifat kolonial dan diskriminatif ini tidak lagi sejalan dengan semangat kemerdekaan dan prinsip kebebasan berpendapat, sebagaimana akan kami sampaikan tadi. Ya, apakah sudah cukup? Mohon izin menambahkan yang mulia, pasal-pasal aku bersifat karet dan kerap membungkam kritik sebagai pelanggar keluarga rakyat dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dalam negara demokratis. Delik menghina tak seharusnya membatasi kritik. Putusan MK nomor 03.022 dari PU 4 dari 2006 juga menegaskan bahwa pasal multitafsir menghambat kebebasan berpendapat. Karena itu, kami mohon yang mulia agar pasal-pasal aku dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.
Ya baik, bisa dilanjutkan pembacaan petitum ya. Baik Yang Mulia, terima kasih. Petitum. Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusi tersebut di atas, maka hal pemohon mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan memutus pengujian undang-undang PO untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam posisi 1. Menerima dan mengabulkan permohonan posisi pada pemohon. 2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghentikan dan menunda pemeriksaan perkara nomor 202 garing Pinsus garing 2023 garing PN Jakarta Timur dan perkara nomor 203 garing Pinsus garing 2023 garing PN Jakarta Timur sampai dengan putusan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi ini. Dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan para pemohon. 2. Menyatakan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 dinyatakan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana kami tuliskan di halaman 46 sampai 49. 3. Menyatakan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Menyatakan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bertentangan dengan pasal 1 ayat 2 Prememori. Tidak kami bacakan Yang Mulia, sebagaimana kami tuliskan di halaman 46 sampai 47. Dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. 5. Menyatakan pasal 310 ayat 1 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 6. Menyatakan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang pasal-pasalnya telah kami tuliskan di halaman 47. 7. Menyatakan pasal 23 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 8. Memerintahkan agar amar putusan Majelis Hakim Republik Indonesia yang mengabulkan permohonan ini untuk dicatatkan di dalam berita negara, untuk dimuat dan dicatat di dalam berita negara. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya. Aku Bono, terima kasih Yang Mulia. Ya baik, selanjutnya seperti biasa Ibu Karoli sudah bisa beracara di MK. Mungkin rekan-rekan yang lain juga ada yang sudah pernah. Mungkin ada tanggapan atau saran dari majelis panel, dipersilakan Yang Mulia Dr. Imam terlebih dahulu. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Ibu Aldila. Permohonan ini mencakup 6 dasar pengujian terhadap 5 norma undang-undang. Oleh karena itu saya akan memberikan beberapa catatan penting. Pertama, terkait pemohon perlu dibedakan antara perorangan dengan badan hukum. Untuk badan hukum wajib melampirkan ADART sebagai bukti keabsahan perwakilan. Kedua, kerugian konstitusional masih berfokus pada kasus konkret, bukan persoalan norma. Kemudian pasal yang didiamkan pasal 14, pasal 15, pasal 310, pasal 27 dan pasal 45 telah berulang kali diuji dan dinyatakan konstitusional sehingga bertentangan dengan prinsip nebis in idem. Alasan baru pun juga belum tampak yang dapat mengubah pandangan Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi telah menegaskan penerapan pasal-pasal karet melalui surat keputusan bersama. Oleh karena itu, pemohon seharusnya menjelaskan norma bukan implementasi hukumnya. Kemudian terkait penggunaan provisi, penggunaan pasal 55 dan pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat karena Mahkamah tidak berwenang untuk menghentikan proses hukum di lembaga lain. Dari sisi substansi, hubungan antara pasal yang diuji dengan bab uji Undang-Undang Dasar 1945 juga belumlah jelas. Sementara permohonan penghapusan norma secara total menyentuh ranah kriminal polisi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terakhir, bagian petitum perlu disederhanakan dengan format peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 agar lebih efisien. Secara keseluruhan, perlu penguatan argumentasi substansial dan berbagai teknis agar dapat diterima dan meyakinkan Mahkamah Konstitusi. Demikian dari saya. Terima kasih Yang Mulia Ibu Ketua. Terima kasih Yang Mulia Ketua Panel Ibu Aldila dan Yang Mulia Pak Imam. Terkait permohonan ini terdapat hal yang kurang lazim, yakni penggunaan istilah junto 2 kali. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 junto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 dan Undang-Undang ITE. Jika ada perubahan norma, sebaiknya menggunakan nomor undang-undang terbaru lengkap dengan lembaran negara dan tambahan lembaran negara. Selain itu, beberapa pasal dalam permohonan ini juga telah diuji di Mahkamah Konstitusi, seperti pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pada putusan nomor 33 tahun 2020, pasal 310 ayat 1 pada putusan 14 tahun 2028 dan nomor 1 tahun 2011, serta pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE dalam beberapa putusan, termasuk putusan nomor 25 tahun 2023. Karena itu, perlu memperhatikan pasal 60 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan pasal 78 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 agar tidak teknis in idem. Permohonan konstitusi juga merupakan hal baru karena Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan konstitusional komplain maupun constitutional question, sehingga hari ini akan dilanjut dibahas di RPH.
Selain itu, istilah kedudukan hukum pemohon perlu diubah menjadi kedudukan hukum para pemohon. Argumentasi juga perlu diperkuat dengan doktrin, asas, serta pendekatan filosofis, sosiologis, dan yuridis agar dapat mendorong pandangan MK terhadap putusan sebelumnya. Demikian dari saya, terima kasih Yang Mulia. Ya, terima kasih Yang Mulia. Baik Ibu Karolin dan rekan-rekan mohon dicermati apa yang telah disampaikan oleh para Yang Mulia tadi. Hal-hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bahan perbaikan, sifatnya tidak mengikat. Apabila pemohon dan tim kuasa hukum pemohon tetap berpendirian bahwa versi yang diyakini benar adalah menurut para pandangan pemohon, silakan saja. Catatan saya juga sejalan dengan apa yang disampaikan Yang Mulia Bapak Rindang, khususnya terkait dengan surat kuasa. Untuk kedepannya apabila memang ada koreksi atau perbaikan, silakan disampaikan pada agenda sidang perbaikan nanti. Selanjutnya terkait permohonan provisi kami pertimbangkan dalam rapat hakim. Namun, mohon agar disertakan argumen penguatan terutama yang membedakan dengan pasal 55 serta praktik peradilan di Jerman dan bagaimana relevansinya dengan sistem peradilan di Indonesia yang sejauh ini belum pernah menjatuhkan provisi di luar Mahkamah Konstitusi. Memang ada beberapa putusan MK yang membuat provisi, tapi itu konteksnya berbeda, seperti dalam perkara Undang-Undang Kejaksaan yang membuat pemberlakuan aturan peralihan. Silakan ditelusuri apakah kasus tersebut benar-benar sebanding apple to apple dengan permohonan ini. Kemudian mengenai pasal 14 dan 15, perlu dijelaskan apakah kedua pasal tersebut semestinya dimasukkan ke dalam KUHP atau tetap berada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, serta apakah di situ terdapat tumbang tindih, karena penjelasan posisi keberlakuan pasal-pasal ini penting agar lebih jelas. Lalu untuk aspek restoratif justice, mohon dikaji kemungkinan penerapannya dengan merujuk pada MOU antara MA, Kemenkumham, Kejabung, dan Kepolisian tentang tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan mekanisme RJ, sertakan juga data empiris terkait penerapan RJ dalam kasus konkret, baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun melalui inisiatif para pihak. Selanjutnya mohon juga dijelaskan bagaimana permohonan ini dapat melewati ketentuan pasal 60 dan 78 PMK nomor 2 tahun 2021, mengingat norma serupa telah pernah diputus oleh MK. Dan terakhir, terkait asas penerapan hukum yang paling menguntungkan bagi pelaku dalam masa transisi, mohon disertakan perbandingan antara pasal 14, 15, 310 ayat 1, 27, dan 45 dalam KUHP nomor 1 tahun 2023 agar dapat dilihat relevansi serta penerapannya, meskipun KUHP baru tersebut belum berlaku efektif. Ada yang ingin ditanyakan Ibu Karolin? Tidak Yang Mulia, kami menampung segala masukan dan saran dari Yang Mulia untuk kami perbaiki permohonan. Hanya saja tadi mengingat bahwa kami juga sudah mengaminkan alat bukti terkait ADART pemohon 3 dan 4, dan itu juga sudah kami sesuaikan Yang Mulia dengan bunyi ADART soal keterwakilan. Mudah-mudahan Yang Mulia juga sudah menerimanya atau memang dari kami yang hilaf atau memang belum sempat mengirimkan. Terima kasih Yang Mulia. Narasinya belum saya temukan di mana bahwa subjek hukum yang memberikan kuasa itu adalah pihak yang bisa diberi mandat berdasarkan pasal itu bertindak mewakili organisasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Saya belum menemukan narasi itu. Mungkin meskipun memang sudah diuraikan ada ART. Baik, saya salah paham Yang Mulia. Saya pikir tadi Yang Mulia meminta apa, tapi ternyata memang narasinya belum kami kirimkan. Kami akan perbaiki Yang Mulia. Oke, cukup Yang Mulia, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Terkait petitum sebaiknya angka 2 dan 3 digabung. Demikian pula angka 4 dan 5 serta angka 6 dan 7. Untuk petitum angka 8 perlu dijelaskan lebih lanjut maksudnya karena tidak lazim dicantumkan dalam petitum. Selain itu perlu diperhatikan penomoran halaman. Dokumen berjumlah 49 halaman, namun halaman tanda tangan tidak bernomor. Jika bagian tersebut merupakan lampiran, hal ini dapat dibiarkan. Namun jika termasuk dalam permohonan, perlu diberi nomor halaman. Misalnya halaman 47 dari halaman 49. Demikian catatan dari saya. Terima kasih Yang Mulia. Baik Yang Mulia, sekedar menegaskan Yang Mulia sebagaimana juga sudah diberikan nasihat tadi bahwa kami akan menggabungkan angka petitum untuk memastikan tadi angka 2 dan 3, 4 dan 5, 6 dan 7 dan perbaiki petitum nomor 8 atau berdasarkan pandangan Yang Mulia untuk menjelaskan maksud dan tujuan kenapa ada petitum angka nomor 8. Demikian Yang Mulia, apakah kami mencatat dengan benar saran dan masukan? Ya, cukup. Baik, kalau begitu saya akan sampaikan kapan perbaikan untuk diserahkannya. Perbaikan itu diserahkan kepada paniteraan paling lambat 14 hari sejak sidang pertama. Panitera, 14 hari ke depan tanggal berapa? Baik, 14 hari ke depan hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 Yang Mulia. Oke, jadi Mahkamah memberi waktu untuk perbaikan sampai dengan hari Selasa 29 Agustus tahun 2023. Paling lambat diserahkan baik stok maupun hard copy-nya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nanti Mahkamah akan selanjutnya menentukan untuk sidang perbaikan menerima naskah perbaikan. Sudah dicatat? Ada pertanyaan? Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dikenalkan duduk kembali. Persidangan perkara nomor 78/PU/21/2023 pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 dengan agenda persidangan perbaikan permohonan. Persidangan akan dimulai. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memasuki ruangan persidangan dan hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk. Ya, kita langsung mulai persidangan. Persidangan perkara nomor 78/PU/21/2023 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hadir diperkenalkan. Terima kasih Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Untuk persidangan kali ini, yang hadir mulai dari sebelah kiri saya ada Ibu Endang Saprilia, saya sendiri Carolina Anindita Siti, kemudian di sebelah kanan ada Ibu Karissa Sabita Syawan Putri. Ya, baik ya. Jadi kami sudah menerima naskah perbaikan dari para pemohon. Agenda sidang hari ini adalah menerima pokok-pokok perbaikan yang akan disampaikan oleh pemohon dan kuasanya. Jadi yang disampaikan yang pada bagian yang diperbaiki saja. Silakan, siapa yang akan menyampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mungkin pertama-tama izinkan saya majelis untuk menyampaikan bagian-bagian yang mungkin diberikan atau dinasihatkan oleh majelis hakim pada persidangan sebelumnya. Pertama, terkait aspek formil, kami telah menyesuaikan permohonan dengan ketentuan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2021, termasuk penambahan frasa yang sesuai pada penyebutan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan penyesuaian petitum. Kedua, mengenai isu debis in idem, kami telah melengkapi referensi pada halaman 24 hingga 30 permohonan kami, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pengujian yang kami ajukan dapat diterima kembali karena batu uji dan alasan konstitusionalnya berbeda dari permohonan sebelumnya, lengkap dengan rujukan putusan yang terkait. Ketiga, terkait legal standing pemohon 3 dan 4, perbaikan telah kami lakukan dengan melampirkan bukti dan menyesuaikannya dengan ADART sebagaimana tertera pada halaman 11 sampai 13 permohonan. Selanjutnya mengenai permohonan putusan provisi, dasar permohonan kami mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93 tahun 2017 dan nomor 70 tahun 2022 yang membolehkan penundaan pemeriksaan dalam kondisi sangat spesifik. Dalam hal ini, pemohon 1 dan 2 mengalami ketimpangan posisi dengan pejabat publik yang terlihat dari dihentikannya mediasi karena ketidakhadiran pemohon dan dominasi pelapor saat persidangan. Oleh karena itu, kami memohon agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan provisi berupa penundaan pemeriksaan yang sedang dijalani oleh pemohon 1 dan 2 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Penundaan ini penting agar tujuan permohonan kami tidak menjadi sia-sia jika pengadilan memutus lebih dahulu dan agar hak konstitusional pemohon dapat dirasakan dalam pengajuan permohonan aku. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Ayan terkait pengujian pasal 14 dan 15. Yang dilakukan perbaikan kan? Kalau yang sudah kan jangan selesai di pendahuluan. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami akan membacakan perbaikan permohonan sesuai dengan arahan majelis. Terkait pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 kami buat periodik dan tidak relevan lagi, sehingga pencabutannya tidak menimbulkan kekosongan hukum karena kelalaian pengaturan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan HAM. Selanjutnya Yang Mulia, menurut kami pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah tidak relevan. Substansinya telah diatur dalam pasal 160 KUHP yang konstitusional bersyarat sebagai delik material. Untuk telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 dan untuk tanah digital dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Karena itu pencabutan pasal tersebut tidak menimbulkan kekosongan. Ya, terus pada bagian apa lagi? Rekan kami Caroline akan menambahkan pada bagian pencabutan pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 KUHP. Silakan. Baik, terima kasih. Izin melanjutkan Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Yang Mulia Majelis Hakim, mengenai kekhawatiran majelis terkait potensi kekosongan hukum akibat pencabutan norma pidana penghinaan dan pencemaran nama baik, kami tegaskan bahwa pasal pencabutan akua tidak akan menimbulkan kekosongan hukum. Hal ini karena pengaturan mengenai penghinaan dan pencemaran nama baik telah diatur secara komprehensif dalam pasal 1365 dan secara spesifik dalam pasal 1372 hingga 1379 KUH Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Kami berpandangan bahwa mekanisme hukum perdata lebih proporsional dalam menangani pencemaran nama baik karena memberikan sanksi yang melindungi hak dasar seperti pemulihan nama baik dan ganti rugi tanpa melanggar hak konstitusional atas kebebasan berpendapat. Pendapat ini didukung oleh praktik internasional seperti putusan Mahkamah Konstitusi Zimbabwe dalam kasus Nemaji Madadhir dan Kabaman Saji yang menghapus pasal pidana penghinaan karena dianggap tidak relevan dan lebih memilih mekanisme perdata sebagai cara yang lebih proporsional meskipun terjadi peningkatan kasus pencemaran nama baik setelahnya. Yang berkaitan dengan perdata itu di mana? Halaman berapa itu? Oh ya baik, ada dalam halaman 59 sampai 62 di poin 186 sampai 198 Yang Mulia. Oke, silakan lanjutkan. Oke, jadi begini Yang Mulia, pada intinya bahwa
tidak membatasi konstitusional orang. Jadi benar-benar untuk orang yang sengaja dengan niat menghina atau mencemarkan nama baik seseorang. Begitu sekian dari saya, terima kasih yang mulia. Baik, disapot itu mungkin kalau tidak lagi ditambahkan. Baik majelis, kena langsung pada petitum. Berdasarkan alasan hukum tersebut yang telah kami sampaikan, para pemohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang untuk memberikan putusan sebagai berikut. Dalam provisi 1. Menerima dan mengabulkan permohonan provisi para pemohon. 2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk menghentikan dan menunda pemeriksaan perkara nomor 202 dan seterusnya tahun 2023 dan perkara nomor 203 dan seterusnya tahun 2023 sampai dengan putusan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi ini. Dalam pokok perkara 1. Mengabulkan permohonan para pemohon. 2. Menyatakan pasal 14, pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan kitab undang pidana sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab undang-undang pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 3. Menyatakan pasal 310 ayat 1 KUHP bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Menyatakan pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE tidak atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 5. Memerintahkan pembuatan putusan dalam berita negara Republik Indonesia atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Baik, terima kasih. Ada tambahan? Silakan. Izin majelis, ada bukti yang tertinggal tadi karena terselip kodenya P22. Kodenya berapa tadi? P22 yang mulia. Oh, visinya saja yang tertinggal. Iya betul tertinggal. Oke, memang di sini keterangannya belum ada, tapi nanti bisa diserahkan ke panitera ya. Baik majelis. Oke, jadi semua sudah lengkap dan kami sahkan. Baik, ada pertanyaan sebelum kami tutup? Cukup majelis. Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Persidangan perkara nomor 78 garing PU strip 21 garing 2023 pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 dengan agenda persidangan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Persidangan akan dimulai, para pihak disilakan masuk. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang untuk perkara nomor 78 tahun 2023 akhirnya untuk mendengar keterangan dari DPR dan kuasa Presiden. Mohon izin yang mulia, kami belum bersiap untuk memberikan keterangan berdasarkan laporan atau kuasa. Terima kasih yang mulia. Ya, baik. Dan DPR juga begitu. Jadi demikian ya Pak pemohon, sidang ini tidak dilanjutkan untuk itu, sidang ditunda pada hari Selasa 12 Izin yang mulia. Sebentar. Ya, atau silakan mau bilang apa? Terima kasih yang mulia. Yang pertama, prinsip kami pemohon satu hadir. Oleh karena itu pemohon kiranya diberikan waktu 2-3 menit untuk menyampaikan apa yang dialami oleh pemohon. Terima kasih yang mulia. Waktu pendahuluan juga sudah hadir. Belum hadir yang mulia. Tapi hanya kuasanya saja. Oleh karena itu akan disampaikan secara langsung 2-3 menit. ya sudah, berikan saja keterangan tertulis. Silakan. Terima kasih yang mulia. Izin yang mulia. Silakan duduk. Ya, baik. Jadi nanti juga bisa sampaikan paling tidak dan kesimpulannya. Nanti juga yang ditambahkan. Baik, sekali lagi sidang ditunda hari Selasa tanggal 12 September 2003 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Apa yang disampaikan tadi tercatat dalam berita acara ya. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Persidangan perkara nomor 78 garing PU strip 21 garing 2023 pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 dengan agenda persidangan mendengarkan keterangan DPR dan Presiden. Persidangan akan dimulai, para pihak dipersilakan masuk. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum sidang dilanjutkan, agenda sidang hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan juga Presiden. Langsung dipersilakan kepada DPR untuk menyampaikan terlebih dahulu. Ya, Bu Inka, silakan. Terima kasih yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin
juga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yang terhormat perwakilan Presiden Republik Indonesia, para pemohon dan para peserta sidang sekalian. Perkenankanlah mohon izin saya membacakan keterangan DPR RI atas permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, sebagaimana telah beberapa kali berubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang perubahan kitab undang-undang pidana yang berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, kitab undang-undang pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam perkara Nomor 78 PU 21 2023. Berdasarkan keputusan pimpinan DPR yang pembacaan keterangan dilakukan oleh saya atas nama Dewan Perwakilan Rakyat, permohonan uji materi yang diajukan oleh Rekan Perdana Nadira Usma Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia dan alias Jurnalis Indonesia, DPR RI menegaskan bahwa para pemohon harus terlebih dahulu membuktikan keberhasilannya atau legal standing sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, DPR menjelaskan bahwa bangsa Indonesia saat ini merupakan memiliki politik baru melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1923 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang menjadi tonggak secara baru karena menggantikan KUHP kolonial Belanda atau Wetboek van Strafrecht. KUHP nasional ini membawa paradigma baru hukum pidana yang berorientasi pada keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif, serta menjadikan pemidanaan sebagai upaya adil atau ultimum remedium. 4 misi utama kebaruannya meliputi dekolonisasi, demokratisasi hukum pidana, dan konsolidasi hukum pidana, serta adaptasi terhadap perkembangan zaman. KUHP baru tersebut mencabut dan menghentikan beberapa pasal lama, termasuk pasal 14 pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 310 KUHP, serta pasal 27 ayat 3 UU ITE. Rumusan pasal-pasal baru dibuat untuk menghindari multitafsir dan memastikan perlindungan kebebasan berekspresi dan demokrasi. KUHP baru akan berlaku penuh pada 2 Januari 2026 dengan masa transisi untuk sosialisasi dan penyesuaian. DPR menegaskan bahwa KUHP kolonial yang berlaku saat ini merupakan warisan hukum Belanda yang diadopsi sejak 1946. Setelah kemerdekaan, Indonesia mengadopsi hukum tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan kemudian memperluas berlakunya ke seluruh wilayah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958. Sejak tahun 1963, penyusunan KUHP nasional telah dilakukan dan baru disahkan pada 6 Desember 2022 setelah proses panjang dan partisipasi publik yang luas. Dalam KUHP nasional, jenis pidana dibedakan menjadi pidana pokok, pidana tambahan, dan pidana khusus, serta diperkenalkan sistem double track yang memungkinkan penerapan tindakan selain pidana. Diperkenalkan pula konsep pemaafan peradilan atau judicial pardon bagi pelaku dengan kondisi tertentu. Terkait pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, DPR menjelaskan bahwa pasal-pasal tersebut awalnya dibuat pada masa kemerdekaan untuk menanggulangi penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran. Namun karena sering dikritik sebagai penghambat kebebasan berekspresi, rumusannya kini diganti dengan pasal 263 dan 264 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dalam pasal baru ini, istilah keonaran diganti menjadi kerusuhan dengan batasan makna yang lebih jelas dan ancaman pidana yang lebih ringan. DPR juga menegaskan menilai unsur kesengajaan dalam penyebaran berita bohong agar hanya pelaku yang dengan sengaja menimbulkan kekacauan atau bahaya yang dapat dipidana. Dalam konteks pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik, Mahkamah Konstitusi sebelumnya telah menyatakan bahwa pasal ini merupakan delik aduan yang sah karena melindungi kehormatan seseorang. Namun pembentuk undang-undang telah mempertegas batasan-batasannya agar tidak disalahgunakan untuk mengungkap kebebasan berekspresi. Secara garis besar, maka DPR menilai bahwa penerapan KUHP atau hukum pidana harus jalan dengan politik semangat dekolonialisasi, demokratisasi, serta perlindungan hak asasi manusia. Sehingga pembatasan dalam KUHP nasional untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia seperti alasan pemaafan dalam hal perbuatan pidana dilakukan untuk kepentingan umum, serta pemisahan antara subjek perorangan dengan pejabat atau lembaga negara atau pemerintah, serta delik materi yang dampaknya harus terlihat nyata merupakan suatu kondisi kekerasan. Semestinya menjadi perujukan para aparat penegak hukum dan badan peradilan sebagaimana memahami dan mengimplementasikan KUHP kolonial yang existing dengan menggunakan paradigma baru dengan berdasarkan politik hukum pidana yang baru, meskipun KUHP baru akan berlaku pada 2 Januari 2026. Selanjutnya akan disampaikan perihal keterangan DPR RI terhadap pokok permohonan oleh rekan saya Ibu yang putusannya yang mulia. Terima kasih. Izin yang mulia. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Sania Putri Dwananda, anggota Komisi 3 DPR RI. Izin melanjutkan keterangan dari rekan saya yang mulia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana yang ditetapkan oleh Presiden Soekarno di Yogyakarta pada 26 Februari 1946 sebagai dasar hukum pidana sementara sebelum terbentuknya KUHP baru yang sesuai dengan kondisi pasca kemerdekaan.
Undang-undang ini mencabut berbagai aturan kolonial, menyesuaikan istilah hukum, dan menetapkan KUHP buat bertransfer Foreign Netherlands ini sebagai dasar hukum pidana Indonesia di Jawa dan Madura. Pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ini menggantikan pasal 171 KUHP yang dianggap perlu diperluas pada masa Panca Oba. Kedua pasal tersebut berisi penyerahan larang berita bohong atau berlebihan yang menimbulkan keonaran, dengan ancaman pidana lebih berat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 hingga 10 tahun untuk pasal 14 ayat 1, 3 tahun untuk ayat 2, dan 2 tahun untuk pasal 15. Berbeda dari pasal 171 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, ancaman denda dihapus karena penyebaran berita palsu kala itu dianggap sangat berbahaya bagi status negara yang baru merdeka. Seiring waktu, pasal 14 dan pasal 15 dianggap membatasi kebebasan berpendapat. Kritik tersebut mendorong perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mengganti istilah keonaran menjadi kerusuhan, memberikan batasan lebih terukur, dan menurunkan ancaman pidana. Reformulasi ini menegaskan bahwa kerusuhan harus berkondisi nyata di dunia fisik, bukan di ruang digital. Penyiaran berita bohong hanya dapat dipidana jika pelaku mengetahui bahwa berita itu tidak benar dan bermaksud menimbulkan bahaya. Jika berita itu benar, namun disebarkan untuk menimbulkan kekerasan atau diskriminasi, maka hukum pidana tetap dapat dikenakan. Sedangkan untuk kepentingan individu, hukum pidana tidak digunakan. Pasal 310 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang pencemaran nama baik juga banyak dikritik karena berpotensi menghambat kebebasan berpendapat. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui sejumlah putusan tetap mempertahankannya sebagai delik aduan untuk melindungi kehormatan individu. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pasal ini direvisi melalui pasal 433 dan pasal 441 agar lebih jelas, humanis, dan sesuai dengan asas keadilan restoratif. Perubahan serupa juga diterapkan pada pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27 ayat 3. Yang dicabut dan digantikan oleh pasal 441 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Langkah ini diambil untuk mencegah kriminalisasi dan penyalahgunaan hukum serta menegaskan bahwa pidana adalah upaya terakhir atau ultimum remedium. Secara keseluruhan, politik hukum pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 mencerminkan perubahan paradigma dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang lebih humanis dan demokratis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 menurunkan ancaman pidana, memperjelas batasan delik, penghinaan atau penyiaran berita bohong, serta melindungi kebebasan berpendapat untuk kepentingan umum. Visi pembaruan KUHP juga menegaskan semangat dekolonialisasi dan demokratisasi hukum dengan menempatkan perlindungan hak asasi manusia serta kebebasan berpendapat sebagai prinsip utama. Dalam hal ini, kritik atau pendapat ataupun penelitian yang dilakukan untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga mengonsolidasikan berbagai pasal lama agar sesuai dengan dinamika masyarakat dan asas hukum pidana modern seperti Lex Septa, Lex Scripta untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum. Oleh karena itu, DPR RI menegaskan bahwa selama masa transisi menuju berlakunya KUHP baru, paradigma baru dalam politik hukum pidana ini perlu dijadikan pedoman bagi para penegak hukum dan peradilan. Demikian keterangan tertulis dari DPR RI disampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil putusan. Ya baik, terima kasih Bu Inka dan Bu Sania. Bisa langsung ke kuasa presiden, silakan. Izin Yang Mulia, sebelum kami menyampaikan, apakah kami dapat memperoleh keterangan DPR untuk presiden secara utuh? Oh iya ya, nanti bisa menghubungi kebenaran setelah sidang. Baik, terima kasih Yang Mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang kami hormati. Perkenalkan, saya Joko Martus Jati, Staf Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dengan hormat membacakan keterangan Presiden atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia. Yang pertama, Najwa Sandra Medina, staf ahli Kementerian Hukum dan HAM RI. Yang kedua, saya sendiri, staf ahli Kejaksaan Agung RI. Mungkin saya izin memperkenalkan diri ulang, saya Ajeng Permata Sejati. Dan yang ketiga, ada Vero Sayuna Siva sebagai staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Pemerintah menyampaikan keterangan Presiden baik tulisan maupun tertulis sebagai satu kesatuan utuh atas permohonan pengujian materi terhadap pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 310 ayat 1 KUHP, pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 ayat 3 UU ITE yang diuji terhadap ketentuan pasal 1 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 28, pasal 28 C ayat 2, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 E ayat 2 dan 3, pasal 28 F, pasal 28 D ayat 1, pasal 28 H ayat 1 dan 2, pasal 28 I ayat 1, 2, 4, 5, serta pasal 1 aturan peralihan UUD 1945. Permohonan ini diajukan oleh rekan Pradana Nadira Kusuma, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, dan Aliansi Jurnalis Independen yang diwakili oleh tim advokat. Sesuai dengan prosedur dalam nomor
78 GPPU Pusat 21 tahun 2023 dengan perbaikan permohonan tertanggal 29 Agustus 2023. Baik, langsung saja ke halaman 13. Langsung ke keterangan pemerintah terhadap materi yang dimohonkan oleh para pemohon. Baik, yang mulia Ketua dan anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati, perkenan kami pemohon menyampaikan keterangan terhadap permohonan provisi sebagai berikut. Uji manual di RK itu berbeda dengan uji manual di MA. Karena uji manual di MA, Mahkamah Agung menguji peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan di MK menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Oleh karena itu yang mulia, permohonan penundaan proses pidana yang dimohonkan oleh para pemohon tidak relevan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum sangat penting karena menunda proses pemidanaan sama dengan menciptakan ketidakpastian hukum dan mengganggu tatanan hukum. Selanjutnya yang mulia, kami perlu menyampaikan bahwa permohonan provisi para pemohon tidak memiliki dasar hukum yang pokok karena objek uji materi di MK adalah penerapan norma konkret bukan penerapan norma yang abstrak, sehingga permohonan yang diajukan oleh para pemohon tidak dapat diterima. Selanjutnya yang mulia, pemerintah menyampaikan keterangan pada pasal-pasal yang dimohonkan oleh para pemohon. Pertama, pasal 14 dan pasal 15 UU nomor 1 tahun 1946 telah diuji dalam putusan MK nomor 33 GPPU Pusat 28 tahun 2020 sehingga nebis in idem dan tidak dapat diuji kembali. Pasal-pasal tersebut serta pasal 310 KUHP memiliki dasar filosofis dan yuridis yang jelas untuk melindungi kehormatan individu dan untuk mencegah penyebaran informasi yang salah dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, penerapan pasal-pasal tersebut sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat karena melindungi rakyat dari dampak negatif pencemaran nama baik dan disinformasi. Kemudian yang mulia, pasal 27 ayat 3, pasal 28 UUD 1945 menjamin hak yang sama di depan hukum dan kebebasan berpendapat. Pasal-pasal dalam KUHP ini menyebabkan hak kebebasan berpendapat dengan tanggung jawab untuk tidak menyebarkan informasi yang salah atau disinformasi. Pasal 28C ayat 2, pasal 28 di ayat 1, dan pasal 28 di ayat 1 UUD 1945 maksud saya menekankan hak atas kehormatan pribadi. Melalui pasal-pasal yang diuji ini, jelas negara memastikan hak-hak ini tidak dilanggar. Selanjutnya, berdasarkan pasal 28E, pasal 28F, pasal 28H dan pasal 1 aturan pembagian UUD 1945, penerapan pasal-pasal tersebut konsisten dengan nada konstitusional. Pasal 27 ayat 3 UU ITE proporsional mengatur hak dan kewajiban. Bahkan yang mulia, kita semua tahu, jika kita mengutip pendapat dari Profesor Sudikno Mertokusumo, hak adalah hal yang penting karena dilindungi oleh hukum. Selanjutnya, memperhatikan putusan MK nomor 50 GPPU 828 dianggap dibacakan. Hak asasi manusia terkait perlindungan kehormatan martabat dalam UUD 1945 sesuai dengan ICCPR yang diratifikasi melalui UU nomor 12 tahun 2005 dianggap dibacakan. Pasal 27 ayat 3 UU ITE melarang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik bermuat penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan pembatasan yang sah karena ini berdasarkan pasal 28C ayat 2 UUD 1945. Pasal ini merupakan norma pelarangan dalam bab 7 dengan sanksi pidana dalam pasal 45 ayat 3 UU ITE bab 11 harus dibaca sistematis sesuai teknis penulisan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya yang mulia, proporsionalitas juga terlihat dari adanya perubahan ancaman pidana dari 4 tahun dan atau denda 750 juta menjadi penjara 2 tahun atau denda 400 juta. Ini menunjukkan sudah adanya review dan penyesuaian dengan KUHP. Pasal 27 ayat 3 UU ITE berbicara pada delik pencemaran dalam pasal 310 KUHP yang sesuai dengan norma kesusilaan, ketertiban, dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis terhadap para pemohon. Maksud kami bahwa pasal-pasal tersebut tidak sesuai dengan kaidah pembatasan hak asasi manusia, maka pemerintah harus menegaskan beberapa hal. Yang pertama, pasal 27 ayat 3 UU ITE itu jelas menghormati kehormatan individu, hak asasi manusia, khususnya harkat dan martabat manusia, membatasi seseorang mengekspresikan diri tanpa batasan sehingga mencemarkan nama baik orang lain. Kedua, pasal ini tidak melarang pendapat berupa kritik, melainkan melarang menyebarkan informasi berupa penghinaan. Di sini jelas ada perbedaan signifikan dari menyampaikan pendapat dengan menyebarkan hate speech. Ketiga, pembatasan kebebasan berekspresi dalam pasal 27 ayat 3 UU ITE sesuai dengan pasal 29 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dianggap dibacakan. Keempat, hak kebebasan berpendapat diatur dalam pasal 19 ayat 1, ayat 2, ayat 3 ICCPR dianggap dibacakan. Demikian yang mulia yang dapat pemerintah sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, silakan. Izin yang mulia. Baik, perkenalkan saya Alfayat Sayuna Nazifah, staf Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Izin melanjutkan keterangan terhadap pasal-pasal yang dimohonkan para pemohon.
Pemerintah telah menerbitkan keputusan bersama Menteri Kominfo, Jaksa Agung, dan Kapolri nomor 129154 dan KB garing 2 garing 6 garing 2021 diterbitkan sebagai pedoman pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam UU ITE agar selaras dengan KUHP khususnya terkait delik penghinaan dan pencemaran nama baik. Keputusan ini tidak mengubah norma hukum melainkan menjadi panduan bagi aparat penegak hukum. Pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 UU ITE sejalan dengan pasal 310 dan 311 KUHP, sehingga dalil para pemohon yang menyatakan bahwa ketidakjelasan norma tidak berdasar. Keputusan bersama yang telah dibacakan. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 50 garing PU strip garing 2008, nomor 36 garing PU strip 20 garing 2022 dan nomor 2 garing PU strip 7 garing 2009 telah menegaskan bahwa pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU ITE konstitusional serta sejalan dengan UUD 1945. Ketentuan ini bertujuan untuk melindungi kehormatan seseorang di ruang digital sebagai bagian dari perlindungan HAM dan ketertiban cyber. Karena itu, permohonan para pemohon patut ditolak sebab penghapusan pasal tersebut justru menghilangkan perlindungan hukum bagi seseorang di ruang digital. Lebih lanjut yang mulia, berdasarkan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, ketentuan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 UU ITE mencerminkan kedaulatan hukum di era digital yang menuntut tanggung jawab warga negara dalam menggunakan teknologi dan informasi secara bertanggung jawab. Pasal 27 ayat 3 UU ITE juga menjaga keseimbangan antara kebebasan berpendapat sebagaimana dijamin dalam pasal 28 UUD 1945 dengan tanggung jawab untuk menghormati hak serta kehormatan orang lain. Ketentuan ini sejalan dengan pasal 27C ayat 2, pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang menjamin perlindungan atas kehormatan pribadi di orang. Maaf, maksud saya pasal 2 ketentuan ini sejalan dengan pasal 27C ayat 2, pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 UUD 1945 yang menjamin kehormatan pribadi serta turut merealisasi kepastian hukum di era digital. Hal ini juga merealisasikan prinsip dalam pasal 28 ayat 28F dan 28H UUD 1945 yaitu perlindungan bagi seluruh warga negara. Kemudian yang mulia, dalil para pemohon yang menyatakan bahwa perdata sudah cukup melindungi kehormatan pribadi seseorang itu tidak tepat karena hukum pidana dan hukum perdata memiliki fungsi yang berbeda. Hukum pidana itu bertujuan untuk melindungi ketertiban umum dan ketertiban sosial, sedangkan hukum perdata itu hanya mengatur hubungan antar individu. Dengan demikian, ketentuan pidana dalam UU ITE tetap diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan ruang digital serta mencegah prinsip konstitusi dan ketertiban sosial. Dengan demikian, petitum berdasarkan proyek tersebut, pemerintah dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk 1. Menerima keterangan pemerintah secara keseluruhan. 2. Menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. 3. Menolak seluruh permohonan pengujian atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 4. Menyatakan bahwa pasal 14, pasal 15 dan pasal 310 ayat 1 KUHP serta pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU ITE tidak bertentangan dengan UUD RI 1945. Apabila yang mulia berpendapat lain, pemerintah mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Eksato et Bono, Jakarta 12 September 2023. Hormat kami kuasa Presiden disampaikan oleh saya, Faiz Nazifah, Staf Menteri Komunikasi dan Informatika RI. Sekian, terima kasih yang mulia. Ya baik, terima kasih. Yang mulia Bota, silakan. Terima kasih yang mulia Pak Ketua. Ya baik ya, jadi saya ingin meminta agar nanti ditambahkan dukungan dokumen dari salahnya. Kemudian proses pembahasan yang termasuk naskah-naskah yang terkait dengan pencabutan semua pasal, yaitu pasal 14, 15, 3, 10, 27 maupun pasal 45 sesuai sudah jelas di pasal 622 KUHP yang baru. Dan tolong dukungan soal itu disertakan walaupun KUHP baru itu belum berlaku. Jadi ini ada menarik. Kami di perusahaan BEM kami harus mengungkap tentang SKB meski kami tidak menilai legalitasnya karena pemerintah tidak menyinggung soal KUHP yang baru sama sekali. Maka dari itu saya ingin tahu sesungguhnya bagaimana penerapan dari SKB itu dan bagaimana putusan MK yang memasukkan SKB itu menjadi hal yang mengilhami perubahan norma pada pasal 27 maupun pasal 45. Jadi mohon nanti apa saja yang kemudian muncul sehingga kemudian meminta kepada mahkamah untuk mendorong kepada aparat penegak hukum agar mengikuti paradigma yang berkembang terkait dengan KUHP baru atau KUHP nasional. Itu tolong nanti bisa dijelaskan ya oleh pemerintah, mengingat pasal-pasal ini selalu dimunculkan sebagai pasal-pasal karet. Kami ingin melihat bilansinya bagaimana SKB dilaksanakan dalam rangka menjembatani kekurangan dari pasal 310, 27 maupun pasal 45 dan bagaimana kemudian munculnya
proses itu menjadi norma yang baru dalam KUHP yang baru. Termasuk pemerintah atau mungkin presiden juga bisa melengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan koalisinya ketika ia menjadi sebuah KUHP yang baru, supaya kita punya persepsi yang sama terkait paradigma yang digunakan oleh DPR untuk kemudian dijawatakan kepada aparat penegak hukum. Seperti itu ya. Baik, cukup. Pak Ketua, Ya baik, silakan. terima kasih Yang Mulia Buata. Jadi itu pendalaman atau pertanyaan dari Yang Mulia untuk DPR dan kuasa presiden. Mungkin nanti bisa sampaikan dalam keterangan tambahan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia tadi. Tapi sebelumnya mungkin ada yang disampaikan. Ya, Bu Sania, silakan. Terima kasih Yang Mulia Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi. Jika diperkenankan, mungkin saya bisa merespon beberapa pertanyaan dari Yang Mulia. Baik, yang pertama-tama terkait dengan pertanyaan Yang Mulia Buata, yang diharapkan adalah agar selama masa transisi menuju berlakunya KUHP nasional, politik hukum yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 dapat dijadikan panduan bagi penerapan seluruh delik pidana, baik yang diatur dalam KUHP maupun di luar KUHP. Hal ini penting karena KUHP baru bersifat rekodifikasi, sehingga seluruh sistem hukum pidana nasional harus mengacu pada kerangka yang telah terbaru tersebut. Masa transisi ini memiliki dua tujuan utama. Pertama, sebagai sarana sosialisasi agar masyarakat dan aparat penegak hukum memahami arus pembaruan hukum pidana nasional. Kedua, sebagai masa penyesuaian paradigma penegakan hukum dari yang semula bercorak seksualis, retributif dan punitif menuju paradigma baru yang lebih humanis dan restoratif. Melalui masa transisi ini diharapkan terjadi perubahan cara pandang bagi aparat penegak hukum terhadap pemidanaan yang lebih modern dan berkeadilan. Kami juga menyadari bahwa selama pembahasan RKUHP terdapat sejumlah pasal krusial yang menimbulkan perdebatan dan kritik politik, khususnya terkait isu demokrasi maupun kebebasan berpendapat. Namun, seluruh masukan tersebut telah menjadi pembahasan atau diskusi mendalam di berbagai forum formal maupun non formal, khususnya melalui mekanisme lobby antar faksi. Hasil akhirnya adalah rumusan pasal lebih seimbang yang mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi, kebijakan nasional, serta prinsip-prinsip hukum modern. Sekian Yang Mulia, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sania. Silakan dari DPR, dari pemerintah maksud saya, Bu Najwa. Baik, terima kasih Pak Ketua dan Majelis Hakim. Perlu saya sampaikan di sini Pak Ketua dan Majelis Hakim bahwa walaupun kita membuatnya tidak bersamaan dengan DPR, kita pun mendukung dan kita menyadari bahwa penegakan hukum kita atau arah politik hukum kita memang sudah bergeser. Yang tadinya retributif kita ke arah restoratif. Dan itu di beberapa case atau kejadian kita sudah melaksanakan itu. Dan insya Allah kita akan melaksanakan terus karena ini memang suatu keadilan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya mungkin tadi saya juga bertanya kenapa perkara-perkara tidak di restoratif justice. Kita juga melaksanakan restoratif justice itu ada beberapa persyaratan. Jadi tidak semua perkara bisa di restoratif justice kan. Ada beberapa persyaratan yang saya masih ingat itu Pak. Harus ada perdamaian, kemudian ada permintaan maafan, terus kemudian ancaman hukumannya yang penting tidak lebih dari 5 tahun dan kerugian yang ditimbulkan itu tidak besar dan tidak berdampak terhadap suatu permasalahan yang mengganggu ketertiban masyarakat. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Kita juga SKB akan kita sampaikan secara tertulis secara detail untuk apa kaitannya SKB ini dengan permasalahan ini. Mungkin itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan Pak. Terima kasih. Dan insya Allah secara tertulis pemerintah akan menyampaikan kepada Ketua dan Majelis Hakim pada persidangan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Najwa. Untuk pemohon apakah akan menghadirkan atau mengajukan saksi atau ahli? Izin majelis rencana di persidangan berikutnya kami akan menghadirkan saksi dan ahli. Berarti menghadirkan saksi dan ahli berapa? Benar Yang Mulia, kami nanti akan menghadirkan 2 saksi dan 2 ahli Yang Mulia. Oh baik, kalau begitu sidang ini ditunda dari Selasa tanggal 19 September 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sekali lagi ditunda dari Selasa 19 September 2023 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup. Persidangan perkara nomor 78/PU/21/2023 pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 dengan agenda persidangan mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari pemohon. Persidangan akan dimulai, para pihak dipersilakan masuk. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini sidang lanjutan untuk perkara nomor 78 tahun 2023 dengan agenda mendengar ahli dan saksi dari pemohon. Apakah ahli dan saksi sudah hadir? Sudah hadir Yang Mulia. Ahli dari pemohon kami mendatangkan Ibu Dr. Adinda Alicia Kameswari SHMH sebagai ahli hukum pidana dan Bapak Haris Arif Aditya Permana SHMH sebagai ahli hukum hak asasi manusia. Kemudian untuk saksi pemohon kami mendatangkan Ibu Paina Karla Puspita SHMH sebagai jurnalis dan ada Ibu Alia Herawati SHMH sebagai pengacara hak asasi manusia. Ya baik, sidang dimulai dengan mendengar keterangan saksi terlebih dahulu. Dimohon kepada petugas pengadilan dibantu untuk mendengar keterangan saksi pemohon. Baik Yang Mulia, apakah benar dengan Ibu Fahira
Faira, Puspita, dan Ibu Alia. Ya benar. Silakan masuk dan langsung duduk. Ya, saya akan memeriksa identitas saudari masing-masing. Silakan saudari maju ke depan untuk menyerahkan identitas atau KTP saudari masing-masing. Begitu juga para pihak, silakan ke depan. Silakan duduk. Ya, baik ya. Saudara saksi, silakan perkenalan diri saudara dimulai dari sebelah kanan saya. Baik yang mulia, terima kasih. Perkenalkan nama saya Faira Puspita. Saya berusia 49 tahun, warga negara Indonesia. Saya tinggal di Jalan Tentara Pelajar, RT 0308, Kecamatan Budiman, Kelurahan Budiman, Provinsi Jawa Tengah. Saya beragama Kristen dan berprofesi sebagai wartawan. Baik, Ibu ya. Perkenalkan saya Agatha Kurniawan, berusia 42 tahun, warga negara Indonesia, tinggal di Jalan Setiatiga, Kelurahan Budiman Silian, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Saya beragama Islam dan berfungsi sebagai pengacara hak asasi manusia. Ya, terima kasih untuk kuasa pemohon. Siapa terlebih dulu yang mendengar? Terima kasih majelis. Sudah mendaftar kami sampaikan sekiranya terlebih dahulu kepada saksi Ibu Faira Puspita. Ya, baik, langsung saja kepada Ibu Faira Carla. Dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Yang mulia Bu Nova membantu untuk memandu. Terima kasih yang mulia kedua. Untuk saksi pemohon Bu Faira Carla Puspita, saudara yang bersumpah atau berjanji Dan yang berjanji yang mulia. pada posisi tangan di antara dua jari seperti ini dan tangan sebelahnya menghadap bawah. Ikuti kata-kata saya hanya bantu melakukan. Saya berjanji sebagai saksi, Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mulia kedua. Ya, baik, terima kasih kepada yang mulia Bu Nova. Jadi, dipersilakan duduk kembali dan langsung saja menyampaikan keterangan Ibu Faira. Baik, yang mulia majelis hakim dan seluruh para pihak yang terhormat, perkenalkan saya Faira Puspita. Pada saat itu saya ditangkap pada tanggal 13 Oktober 2020 di rumah sekitar 30 warga tanpa menunjukkan surat penangkapan. Saya saat itu sedang dalam masa pemilihan pasca operasi besar, surat penangkapannya baru diberikan keesokan harinya yang mulia. Kemudian saya dijadikan tersangka karena dua unggahan di Twitter pada Agustus dan Oktober 2020 yang berisi kritik terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam postingan tersebut saya hanya menyatakan tautan berita dari Kompas.com yang memuat pernyataan 35 investor asing menyampaikan keresahan terhadap buku tersebut. Tidak ada maksud menghina siapapun dalam unggahan itu. Saksi ahli dari kalangan pengusaha menyatakan tidak tersinggung atas unggahan saya dan menyebutkan bahwa pandangan perbedaan antara buruh dan pengusaha itu sebagai hal yang wajar. Namun saya tetap didakwa menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran, terutama dikaitkan dengan demonstrasi pada 8 Oktober 2020 yang berujung ricu yang mulia. Majelis Hakim Negeri Jakarta Selatan menyatakan saya bersalah dan melanggar pasal 15 UU 1 tahun 1946 yang mana menurut hakim unggahan saya itu dianggap sebagai kabar tidak lengkap dan saya dinilai patut diduga dapat menimbulkan keonaran. Mengingat posisi saya sebagai wakil ketua umum KSPSI yang mana dianggap saya dapat memahami psikologi massa. Padahal saya hanya menyampaikan pendapat berbasis sosial media yang tunduk pada UU Pers. Tidak pernah terbukti dalam persidangan bahwa postingan saya secara langsung dapat menyebabkan kerusuhan. Demikian pernyataan kesaksian saya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih kuasa pemohon. Apakah ada pertanyaan atau didalami atau memang sudah cukup? Ada beberapa hal yang kami tanyakan dalam yang mulia. Ya, silakan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Pada saksi Faira Puspita, kami ingin menanyakan apakah saat Anda ditetapkan sebagai tersangka hingga terpidana, ada yang dibayar kasus dengan pasal yang sama? Ya, saya dikenakan dengan pasal yang sama. Saya ditangkap bersama 3 orang lainnya di tempat yang berbeda. Penangkapan dilakukan secara kasar dan menimbulkan trauma dan menghidupkan kembali ketakutan era Orde Baru karena saya dulu pernah ditangkap pada tahun 1989 dengan pasal yang serupa yang seharusnya sudah dihapus pasca reformasi. Terkait unggahan Anda di media sosial yang menjadi dasar penetapan Anda, apa intensi Anda saat mengunggahnya? Dan apakah Anda pernah mengajak atau meminta orang lain untuk melakukan kekerasan dan kerusakan dalam demonstrasi? Unggahan saya itu merupakan bentuk dari kritik terhadap Omnibus Law itu sendiri yang saya nilai dapat merugikan buruh. Saat itu saya sedang dalam masa pemilihan operasi besar, jadi saya hanya bisa menyuarakan pendapat berbasis lewat sosial media saja. Saya tidak pernah menghasut atau mendorong kerusuhan. Setiap aksi yang saya ingin selalu damai, bahkan saya melarang peserta untuk merusak apapun. Dan tuduhan bahwa unggahan saya memicu demo pada 8 Oktober 2020 itu tidak berdasar, apalagi saya tidak berada di tempat pada saat itu. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya kepada saya persilakan kepada DPR atau kelas pemerintah jika ditanyakan. Ada yang mulia, jadi saudara saksi berdasarkan putusan
putusan perkara pidana saudara, apa yang menjadi tolak ukur yang membuktikan bahwa saudara menyebabkan keonaran sehingga saudara menjadi terpidana. Dari kami cukup yang mulia. Baik, sudah cukup ya. Bisa dijawab langsung oleh Saksi Karla. Baik yang mulia, putusan pengadilan terhadap saya itu terjadi sebelum MK menyatakan UU Cipta Kerja unkonstitusional. Padahal pandangan saya itu sejalan dengan putusan MK yang mulia. Sayangnya hakim di tingkat banding itu tidak memperhatikan fakta ini. Hakim itu sempat bertanya mengapa saya ditangkap, padahal banyak postingan lainnya yang mungkin lebih keras. Pernyataan ini adanya menunjukkan subjektivitas dan ketidakjelasan dalam proses hukum yang saya alami yang mulia. Saya berharap Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan pasal tersebut agar tidak membuka jalan bagi kekuasaan yang korup dan otoriter serta tidak menimbulkan ketakutan dalam demokrasi. Ya, terima kasih. Lanjut ke saudari saksi Ibu Ali Herawati, silakan ya. Sebelum memberikan keterangan, Ibu Ali Herawati akan diambil sumpah terlebih dahulu. Silakan maju ke depan, yang mulia Wata, mohon maju. Terima kasih yang mulia. Baik, apakah benar Anda saudara Ali Herawati? Silakan untuk dibantu ya petugas, silakan. Untuk saksi pemohon Ibu Ali Herawati, pada posisi tangan lurus ke bawah ikuti lafal sumpah yang saya tuntunkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi Akan memberikan keterangan yang sebenarnya. akan memberikan keterangan yang sebenarnya, Tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mulia. Ya, terima kasih yang mulia Atta. Silakan kembali ke tempat duduk dan langsung saja untuk saudara saksi dipersilakan untuk memberikan keterangan. Baik yang mulia, saya adalah pengacara hak asasi manusia yang berpraktik sejak 2004 di LBH Jakarta dan JBL Lain. Selama 18 tahun saya berpraktik hingga saat ini, saya setidaknya sudah menangani sekitar 15 kasus serupa terkait dengan tuduhan pencemaran nama baik. Yang mulia, izinkan saya memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara pengujian konstitusionalitas pasal 1415 dan 310 ayat 1 KUHP serta pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 UU ITE yang diajukan oleh Advan Pradana dan Deddy Kusuma di Mahkamah Konstitusi. Yang mulia, kasus ini menggambarkan penyalahgunaan hukum pidana untuk membuka kritik publik yang sah terhadap pejabat negara. Video para pemohon terkait dengan riset koalisi masyarakat sipil tentang dugaan keterlibatan para pejabat dalam eksploitasi tambang emas di Papua merupakan wujud kebebasan berekspresi yang dijamin oleh pasal 28E dan pasal 28F UUD 1945, bukan penghinaan pribadi. Namun pemohon dijerat dengan pasal-pasal karet seperti pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 1415 KUHP yang multitafsir dan represif bertentangan dengan negara hukum. Penerapan pasal-pasal tersebut menimbulkan chilling effect yang membuat masyarakat takut menyampaikan kritik atau informasi publik karena risiko kriminalisasi. Dampaknya, kebebasan sipil, demokrasi, dan peran masyarakat sipil dalam mengawasi kekuasaan menjadi lemah. Karena itu, Mahkamah Konstitusi pertama yang mulia menyatakan norma-norma tersebut inkonstitusional, atau kedua, memberikan pembatasan penafsiran ketat, strict constitutional interpretation, agar tidak disalahgunakan untuk membatasi hak dasar warga negara. Yang mulia, keterangan ini saya sampaikan dengan itikat baik demi penegakan keadilan, perlindungan hak konstitusional, dan supremasi hukum. Sekian dari saya. Ya, baik. Silakan dari majelis hakim jika ada hal yang didalami. Terima kasih yang mulia, saudari saksi. Apakah Anda melihat pattern bahwa pasal-pasal ini sering digunakan secara bersamaan dalam dakwaan? Kemudian dalam praktiknya, apakah ada hakim yang menilai pasal-pasal tersebut tidak tepat diterapkan? Misalnya dengan putusan misrak atau onslaught? Ya, baik, silakan dari kuasa pemohon jika ada hal yang didalami. Mohon izin yang mulia, saudari Alia, berdasarkan keterangan yang telah saudari saksi sampaikan, bagaimana Anda membedakan secara prinsipil antara kritik publik yang sah terhadap pejabat atau lembaga dengan penghinaan atau pencemaran nama baik pribadi dalam konteks tersebut? Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih banyak. Ya, baik, silakan dari pemerintah atau DPR jika ada hal yang didalami. Izin yang mulia, ada yang ingin saya tanyakan. Jadi menurut saudara saksi, mengapa pasal-pasal seperti pasal 27 ayat 3 UU ITE dianggap sebagai pasal karet? Dari kami cukup yang mulia. Baik, dipersilakan menjawab. Baik yang mulia, menjawab pertanyaan dari pemohon. Secara prinsip perbedaan antara kritik publik yang sah dan penghinaan pribadi terletak pada konteks dan tujuannya. Kritik publik disampaikan untuk mengawasi kebijakan, tindakan atau kinerja pejabat dalam kapasitas jabatannya sebagai bagian dari partisipasi warga negara yang dijamin oleh UUD 1945. Sedangkan penghinaan pribadi menyerang kehormatan individu dalam konteks kepentingan umum. Menjawab pula pertanyaan terkait dengan pasal karet yang mulia, dalam praktiknya saya sering menemukan bahwa batas antara keduanya menjadi kabur. Banyak aparat penegak hukum yang masih kesulitan membedakan kritik terhadap jabatan publik dengan serangan terhadap pribadi pejabat. Akibatnya, pasal-pasal seperti pasal 27 ayat 3 UU ITE dan pasal 1415 KUHP sering digunakan secara berlebihan dan represif. Menjawab pertanyaan dari yang mulia, dari pengalaman saya menangani belasan kasus, pola yang muncul cukup jelas. Pasal-pasal ini hampir selalu digunakan bersamaan dalam dakwaan,
khususnya terhadap aktivis, pegiat lingkungan, dan jurnalis. Pola ini menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang, tujuan pengungkapan serta intervensi terhadap penegak hukum. Yang mulia, menariknya sekitar 70% kasus tidak berlanjut ke pengadilan, namun juga tidak dihentikan sampai SP3, sehingga status tersangka digantung tanpa kepastian hukum. Sementara yang sampai ke pengadilan, banyak berakhir dengan putusan bebas atau prisma, karena majelis hakim menilai perbuatan mereka adalah bentuk partisipasi publik yang sah. Pola semacam ini kami sebut sebagai scientific litigation against public participation, SLPP, atau illegal harassment. Sekian dari saya. Ya baik, terima kasih kepada saksi Alia dan kepada semua saksi. Sebelum meninggalkan ruang sidang, dipersilakan kembali untuk mengambil kembali identitasnya di kepaniteraan. Kepada petugas, mohon dibantu. Kuasa pemohon, selanjutnya akan menghadirkan siapa? Baik, terima kasih Yang Mulia. Selanjutnya kami akan menghadirkan dua ahli pemohon yang akan memberikan keterangan secara berurutan. Yang pertama Ibu Dr. Adinda Arisca Kameswari, SHMH sebagai ahli hukum pidana, kemudian Bapak Haris Arif Aditya Permana, SHMH sebagai ahli hukum hak asasi manusia. Oke, baik, dimohon kepada petugas di pengadilan dibantu untuk mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Baik Yang Mulia, apakah benar dengan Bapak Syarif dan Ibu Adinda? Iya benar. Silakan masuk dan langsung dipersilakan duduk. Ya, kita lanjut dengan mendengarkan keterangan ahli dari pemohon. Saya akan memeriksa identitas Anda. Silakan saudara maju ke depan untuk menyampaikan atau menyerahkan identitas atau KTP saudara masing-masing. Kepala Farmnya, silakan maju juga. Oke, bisa duduk kembali. Baik, langsung saja kepada saudari ahli. Silakan perkenalkan diri mulai dari sebelah kanan saya. Baik, perkenalkan nama saya Adinda Arisca Kameswari, berusia 32 tahun, warga negara Indonesia, tinggal di Jalan Pegangsaan 2, nomor 3, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Saya beragama Hindu dan berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Baik, Yang Mulia, perkenalkan nama saya Haris Arif Aditya Permana, berusia 43 tahun, warga negara Indonesia, tinggal di Jalan Ciputat Raya 10A nomor 20, RT 026 R09, Kedua Amal, Jakarta Selatan. Saya beragama Islam dan berprofesi sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ya baik, sebelum memberikan keterangan untuk Ibu Adinda Arisca Kameswari, dipersilakan ke depan untuk diambil sumpah terlebih dahulu. Yang Mulia Bu Eko mohon berkenan untuk maju. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Untuk ahli pemohon Bu Adinda Arisca Kameswari yang beragama Hindu, silakan berdiri dengan posisi tangan panganjali sambil mengikuti sumpah yang saya lafalkan. Om Atta Paramawisesa. Om Atta Paramawisesa. Saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Ya, terima kasih Yang Mulia Bu Aiko. Baik, langsung saja kepada ahli ke mimbar untuk menyampaikan keterangannya. Baik, terima kasih. Majelis hakim yang saya muliakan, kuasa hukum pemohon dan DPR yang saya hormati, serta hadirin sidang sekalian. Perkenalkan saya, Adinda Arisca Kameswari, ahli hukum pidana, akan menyampaikan keterangan khusus terkait pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Saya akan memberikan 4 pokok pikiran dan menutupnya dengan kesimpulan. Pertama, latar belakang sejarah. Pasal 14 dan 15 merupakan turunan dari pasal 171 KUHP Hindia Belanda tentang pelaksanaan, yaitu peringatan palsu yang menimbulkan kepanikan. Misalnya, teriakan ada kebakaran di tempat umum yang menyebabkan korban. Dalam masa pendudukan Jepang, ancaman pidana diperberat dan unsur kelalaian ditambahkan, menjadikannya pasal yang sangat lentur. Pro parte dolus, pro parte culpa. Pasca kemerdekaan, pasal ini tetap dipertahankan karena situasi politik yang masih belum stabil dan kini tetap diadopsi dalam KUHP baru dengan istilah kerusuhan menggantikan keonaran. Kedua, konteks sosial budaya. Saya berpendapat pasal ini masih sangat relevan Yang Mulia, mengingat penyebaran informasi di internet berpotensi mengganggu ketertiban umum. Kasus hoax bendera merah putih yang dibuang di selokan di asrama Papua di Surabaya menunjukkan bahayanya berita bohong terhadap stabilitas publik. Namun, penerapan pasal harus sesuai dengan prinsip HAM dan kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 dan ICCPR. Mengingat masyarakat kita masih berkarakter komunal dan memiliki literasi digital yang rendah. Ketiga, rumusan dan penerapan unsur kelalaian dan kelalaian dalam pasal ini masih kabur Yang Mulia. Berdasarkan penelitian saya terhadap 41 putusan Mahkamah Agung dari periode 2018 sampai dengan 2023, pasal ini seringkali diterapkan terhadap pengguna internet biasa tanpa dampak nyata, sehingga bertentangan dengan prinsip clear
Terakhir, kalau boleh saya menyampaikan konklusi tanpa mendahului pertimbangan para majelis, maka saya boleh mengatakan pasal 14 ayat 1 tidak bertentangan dengan pasal 24E ayat 3 maupun pasal 28D ayat 1 UUD 1945. Selama diartikan kata keonaran sebagai kerusuhan, tindak pidana penyebaran bohong harus diartikan sebagai adanya kesengajaan untuk menyebabkan kerusuhan dengan cara melibatkan berita bohong. Kemudian untuk pasal 14 ayat 2 dan pasal 15, saya berpendapat bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan hak konstitusi warga negara karena perumusannya yang luas dan tidak jelas. Demikian majelis yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Bu Adinda. Silakan kembali untuk menerima pertanyaan dari pendalaman. Baik, apakah ada pendalaman? Dari kami ada yang bilang, Saudari Ahli Adinda, mohon jelaskan relevansi keahlian saudara dengan penegakan hukum serta latar tulis munculnya pasal-pasal karet yang berpotensi disalahgunakan. Selanjutnya, apakah penggunaan pasal karet di negara anti demokrasi bertujuan membatasi kritik hak warga negara demi kepentingan penguasa? Dan yang terakhir, menurut saudari, apa parameter yang tepat dalam penerapan pasal berita bohong agar tidak disalahgunakan dalam relasi negara dan warga negara? Terima kasih yang mulia. Ya baik, terima kasih. Pemerintah dan DPR, apakah ada pertanyaan? Ya, sebelum ya. Silakan. Ahli ini adalah ahli pidana. Apakah ahli bisa menjelaskan cara menuntut pidana, cara menentukan sanksi dari penuntut pidana, tentang mengklasifikasikan pasal-pasal yang diuji apakah termasuk delik umum atau delik aduan? Kemudian, apakah unsur-unsur pidana yang pasal yang diuji itu menurut ahli sudah sesuai dengan sanksinya? Nah, mungkin itu saya minta penjelasan. Tunggu, ancaman pidana maksudnya? Betul, artinya apakah unsur pidana dengan sanksinya itu sudah seimbang? Selanjutnya kepada ahli Dr. Adinda, itu sudah berapa lama pengalaman profesional dan publikasi akademisnya sehingga mampu berpendapat khususnya mengenai interpretasi terhadap pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Mungkin itu saja yang mulia, terima kasih. Ya baik, dari pemerintah sudah cukup ya. Pertanyaannya, silakan saudara ahli untuk menjawab. Baik yang mulia, saya akan menjawab pertanyaan dari kuasa hukum pemohon terlebih dahulu. Menurut saya, pembatasan diperlukan untuk melindungi masyarakat. Namun, hanya terhadap pernyataan yang salah dan menimbulkan gangguan nyata terhadap ketertiban umum, bukan sekedar kebohongan. Sesuai pasal 19 ayat 3 ICCPR, pembatasan harus preventif, rasional, dan seminimal mungkin mempengaruhi hak konstitusional. Terkait pasal 14 ayat 1, ancaman pidananya lebih berat dari ayat 2 dan pasal 15 karena menunjukkan tingkat keseriusan delik. Namun, istilah keonaran dalam pasal 15 masih kabur dan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Menurut saya, keonaran berarti kegaduhan sosial yang belum mencapai kerusuhan, tetapi dapat menimbulkan keresahan sehingga hakim perlu menafsirkannya secara proporsional. Selanjutnya, menanggapi pertanyaan kuasa hukum pemohon, penggunaan pasal karet berpotensi menjadi alat pembungkaman apabila dirumuskan terlalu luas dan hanya menitik beratkan pada kebohongan. Bukan akibatnya. Dalam penelitian saya, ada 4 indikator agar suatu berita bohong layak dipidana. Pertama, muatan berita bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat. Kedua, bahaya yang ditimbulkan bersifat langsung. Ketiga, penyebarannya luas dan masif melalui media. Dan keempat, adanya kesengajaan yang serius, sementara kelalaian sebaiknya dikesampingkan sesuai dengan prinsip pro parte dolus pro parte culpa. Selanjutnya, menjawab pertanyaan dari DPR dan pemerintah, suatu perbuatan layak dikriminalisasi bila menimbulkan bahaya nyata bagi kepentingan hukum dan kepentingan umum. Sesuai prinsip perlindungan hukum, Rechtbelangen, ancaman pidana harus proporsional dengan bahaya yang ditimbulkan dan unsur kesalahannya. Lalu, mengenai kualifikasi saya menempuh pendidikan S1 dan S3 di Universitas Indonesia dan S2 di Universitas Gadjah Mada dengan bidang keahlian hukum pidana. Saya lulus doktor pada Januari lalu dengan disertasi tentang berita bohong yang telah dibukukan. Adapun penyebutan bisnis law di Universitas Indonesia hanya bersifat administratif untuk kepentingan branding yang mulia, bukan bidang studi yang berbeda. Jika ada keraguan terkait kualifikasi yang saya miliki, majelis dapat merujuk ke PD Dikti saya. Terakhir, menjawab pertanyaan analogi. Menurut saya, pemerintah memang perlu yang mulia menindak penyebaran informasi berbahaya yang mengganggu ketertiban umum. Namun, regulasi dan penegakannya harus seimbang dengan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat agar tidak disalahgunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang mulia. Terima kasih. Ya, terima kasih. Lanjut ke Pak Aris. Silakan ya, sebelum saudara memberikan keterangan, silakan saudara berdiri ke depan untuk diambil sumpahnya. Kepada yang mulia Budia, silakan dipandu. Terima kasih yang mulia ketua. Baik, untuk ahli pemohon Bapak Faris Alif Aditya Permana, silakan ikuti lafal yang saya tuntunkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai ahli yang akan memberikan keterangan Sebagai ahli yang akan memberikan keterangan sesuai keahlian saya, sesuai keahlian saya, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada yang mulia. Ya, terima kasih yang mulia Budia. Baik, saudara ahli Bapak Karis dapat menyampaikan keterangan di mimbar. Setelah itu nanti dilanjutkan tanya jawab sekiranya memang ada. Baik, Yang Mulia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Mulia Hakim Konstitusi yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan pandangan terkait perkara yang sedang disidangkan pada hari ini. Kontribusi yang ingin saya lakukan pada presiden ini adalah rangka teori terkait pembatasan hak asasi manusia. Ada dua hal yang akan saya coba jawab. Yang pertama adalah mengapa hakim mahkamah harus mempertimbangkan hak asasi manusia. Hakim mahkamah harus mempertimbangkan hak asasi manusia karena hukum telah berkembang melalui instansi nasional dan internasional sejak tahun 1948. Prinsip tanggung jawab kepatuhan mewajibkan negara untuk menerapkan standar HAM sesuai dengan traktat internasional. Meski tafsir lembaga internasional tidak mengikat, doktrin etikat baik menuntut pengadilan untuk menghormatinya dan menafsirkan hukum nasional selaras dengan hukum HAM internasional. Di Indonesia, penerapan HAM masih terhambat oleh perdebatan antara monisme dan dualisme, yaitu Mahkamah Konstitusi bersifat monisme, yaitu traktat berlaku otomatis, sedangkan Mahkamah Agung bersifat dualisme, yaitu butuh atau domestik. Ketidak konsisten ini menimbulkan resiko pelanggaran di kritik internasional. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri dipengaruhi oleh hukum global, sehingga hakim seharusnya menafsirkannya dengan merujuk pada standar global, seperti dituangkan oleh Jackson dan FSO, di mana konstitusi modern berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai nasional dan internasional dalam konstitusionalisme global. Yang mulia, pertanyaan kedua yang saya jawab adalah bagaimana membangun argumentasi pembatasan hak asasi manusia yang sah. Untuk menilai pembatasan hak asasi manusia yang sah, mahkamah harus melalui dua tahap, yaitu menentukan adanya hak individu yang dibatasi dan menilai apakah pembenaran tersebut dapat dibenarkan. Uji keabsahan ini dilakukan melalui tes proporsionalitas yang mencakup 4 pertanyaan utama, yaitu apakah batasan memiliki tujuan yang sah, apakah terdapat hubungan rasional dengan tujuan tersebut, apakah tindakan itu merupakan cara paling minimal dalam membatasi hak, dan apakah tindakan itu tidak berlebihan atau tidak proporsional. Pengujian ini menggunakan teori keseimbangan atau analisis untung rugi, yaitu kepentingan antara kepentingan umum dan kepentingan perilaku individu. Dalam hal ini, pengadilan harus menilai sejauh mana pelanggaran HAM sebanding dengan kepentingan pemerintah. Untuk memperkuat analisis, digunakan data empiris yang menilai reliabilitas dari pembatasan, termasuk data terkait penerapan dan penyalahgunaan pasal 30 ayat 1 KUHP, pasal 27 ayat 3 serta pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE. Terakhir, saya berargumentasi bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengadili norma, tetapi juga menguji perkara real atau data-data empirik yang dalam kaitannya terkait dengan norma tertentu, khususnya untuk memastikan bahwa tidak ada kerugian yang diderita secara berlebihan oleh warga negara atau orang-orang yang dibatasi haknya. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Dipersilakan untuk kembali ke duduk. Ya, baik, dari hakim anggota bila terdapat pertanyaan atau tidak didalami, dipersilakan. Baik, dari saya, bagaimana penerapan hak konstitusional universal terhadap ideologi dan dasar negara Indonesia jika kritik kepada pejabat publik sudah menyentuh ranah pribadi di luar konteks jabatan? Apakah sebaiknya dibiarkan atau ditempuh upaya hukum? Demikian dari saya. Ya, terima kasih yang mulia. Lalu untuk kuasa hukum, apakah ada pertanyaan? Dari kami ada satu pertanyaan untuk ahli yang mulia. Tadi telah diuraikan dalam permohonan kami pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang pada pokoknya menyatakan barang siapa menyiarkan kabar tidak pasti atau berlebihan yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidak patut menduga bahwa kabar demikian dapat menerbitkan keonaran. Menurut pendapat ahli, apakah rumusan pasal tersebut telah sesuai dengan prinsip kebutuhan dan proporsional? Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari kuasa presiden atau DPR, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia, sebelumnya terima kasih. Untuk ahli, bisakah ahli menjelaskan batasan antara hak konstitusi dan hak asasi manusia sebagai landasan mengukur pelanggaran HAM? Selanjutnya, jelaskan bagaimana penerapan hukum internasional yang kemudian dimasukkan sebagai norma konstitusi. Terima kasih yang mulia. Ya, baik ya, sudah cukup ya. Langsung dijawab oleh ahli Bapak Karis. Baik yang mulia, terima kasih. Sebelumnya saya menunjuk pertanyaan dari majelis mahkamah terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, Mahkamah Konstitusi harus mempertimbangkan kasus konkret dari empirik dalam mengadili norma. Hak konstitusional universal di Indonesia diselaraskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menempatkan HAM sebagai peran positif yang melekat sebelum tidak terbentuk. Hak ini diadaptasi seluruh ideologi negara yang menekankan keseimbangan hak individu dan kepentingan bersama dengan nilai kolektivisme Pancasila. Kritik terhadap kebijakan jabatan merupakan konsekuensi jabatan publik, namun merendahkan pribadi di luar konteks jabatan dikualifikasikan sebagai serangan personal. Selanjutnya yang mulia, saya akan mencoba pertanyaan dari pemohon bahwa untuk menguji proporsionalitas tersebut dengan menggunakan teori keseimbangan atau analisis teknologi, pengadilan harus menyeimbangkan antara kepentingan umum dan kerugian hak individu yang dibatasi.
Terakhir yang mulia, saya akan mencoba pertanyaan termohon bahwa hak warga negara terikat hubungan individu dengan negara tertentu, seperti hak para presiden atau legislatif yang eksklusif bagi warga negara Indonesia. Hak asasi manusia lebih luas. Hak warga negara otomatis merupakan hak, namun tidak sebaliknya. Sebagai negara hukum, kini sebagai negara hukum, Mahkamah Konstitusi harus bertanggung jawab untuk memastikan hak-hak terlindungi dan terpenuhi. Kemudian, desain konstitusi modern diselaraskan hukum internasional dipengaruhi pertimbangan hukum asing sebagai evolusi sumber hukum. Cukup jawaban-jawaban dari saya. Terima kasih yang mulia. Ya cukup ya. Baik, kepada Bapak Karis dan Ibu Adinda dipersilakan kembali untuk mengambil identitasnya di kepaniteraan. Persilakan kepada petugas untuk dibantu. Ya baik, dari pihak DPR, karena dari pihak DPR dan pemerintah juga tidak memberikan atau mengajukan saksi atau ahli, maka agenda sidang mendengarkan keterangan ahli dan saksi para pihak sudah selesai. Untuk para pihak dimohonkan menyampaikan kesimpulan secara tertulis dan disampaikan ke Mahkamah paling lama 7 hari sebagaimana dijelaskan dalam pasal 65 ayat 1 dan 2 PMK nomor 2 tahun 2021. Adapun agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan hakim yang sebelumnya hakim akan melakukan pengambilan putusan dalam rapat musyawarah hakim secara tertutup berdasarkan pasal 66 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 26 September 2023. Dengan ini sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Para pihak meninggalkan ruangan persidangan. Persidangan perkara nomor 78/PU/21/2023 pada hari Kamis tanggal 26 September 2023 dengan agenda persidangan pembacaan putusan. Persidangan akan dimulai. Kita mulai persidangan perkara nomor 78/PU/21/2023 dengan agenda pengucapan putusan dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Untuk para pihak tidak akan dipanggil kembali karena sudah dikonfirmasi oleh bagian persidangan. Baik, langsung kami akan bacakan untuk perkara nomor 78. Putusan nomor 78/PU/21/2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh 1. Nama Arkham Perdana, identitas lengkapnya yang dibacakan sebagai pemohon 1. 2. Nama Nadira Kusuma, identitas lengkapnya juga yang dibacakan sebagai pemohon 2. 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, identitas lengkapnya juga yang dibacakan di nama HI diwakili oleh A. Nama Novel Firmansyah, identitas lengkapnya yang dibacakan. B. Nama Gama Askara, identitas lengkapnya juga yang dibacakan sebagai pemohon 3. 4. Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, identitas lengkapnya juga yang dibacakan di dalam hal ini diwakili oleh A. Nama Muhammad Arifin, identitas lengkapnya yang dibacakan. B. Nama Naila Aidia, identitas lengkapnya juga yang dibacakan sebagai pemohon 4. Berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 10 Juli tahun 2023 memberi kuasa kepada 1. Caroline Adritina Siti SHMU dan rekan-rekannya, para advokat dan asisten advokat yang tergabung dalam kantor hukum Karena Law dan Asosiates yang beralamat di Jalan Kebon Siri nomor 32, 34 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai para pemohon. Membaca permohonan para pemohon, mendengar keterangan para pemohon, mendengar dan membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, membaca dan mendengar keterangan Presiden, mendengar dan membaca keterangan ahli dan saksi para pemohon, memeriksa bukti-bukti para pemohon, membaca kesimpulan para pemohon dan Presiden. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dianggap dibacakan mahkamah berwenang. Kedudukan hukum, pemohon memiliki kedudukan hukum. Menimbang bahwa oleh karena mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan pemohon 1 sampai dengan pemohon 4 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai pemohon dalam permohonan aku, maka selanjutnya mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan para pemohon. Dalam provisi menimbang bahwa para pemohon dalam permohonannya mengajukan provisi yang pada pokoknya meminta mahkamah untuk memudahkan pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang tercatat dengan register nomor 202/2023 Jakarta Timur dan nomor 203/2023 Jakarta Timur karena pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa pada perkara tersebut sedang diuji di mahkamah. Menurut para pemohon, dengan menunda pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak konstitusional pemohon 1 dan pemohon 2 agar upaya pengujian yang diajukan para pemohon tidak sia-sia. Bahwa terhadap permohonan provisi para pemohon tersebut menurut mahkamah, kewenangan mahkamah telah ditentukan dalam UUD 1945 yakni salah satunya adalah menguji Undang-Undang
undang-undang terhadap UUD 1945, begitu pula dengan peradilan lain yang juga mempunyai kewenangan lain sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian meskipun bersifat sementara suatu proses hukum yang sedang berlangsung di pengadilan dalam suatu lingkungan pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Lagi pula, pengujian undang-undang di Mahkamah bukanlah bersifat parsial dan bukan merupakan perkara yang bersifat interpartis atau bukan merupakan sengketa dengan para pihak, melainkan menguji keberlakuan suatu norma undang-undang yang bersifat umum yang berlaku bagi warga negara dan tanpa dibatasi oleh tengah waktu tertentu. Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah permohonan provisi para pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam pokok permohonan menimbang bahwa dalam mendalilkan konstitusionalitas pasal yang diuji, para pemohon mengungkapkan dalil-dalil permohonan yang selengkapnya sebagaimana dimuat lengkap pada bagian duduk perkara, yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut, 1 sampai dengan 7 dianggap dibacakan. Berdasarkan dalil tersebut di atas, para pemohon memohon dalam provisi yang telah dipertimbangkan Mahkamah pada paragraf 3.7. Sedangkan para pemohon pada pokoknya permohonan memohon agar Mahkamah memutus sebuah putusan sebagai berikut: A menyatakan pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. B menyatakan pasal 300 ayat 1 KUHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. C menyatakan pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Menimbang bahwa untuk mendalil permohonannya, para pemohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang beri tanda bukti P1 sampai dengan bukti P26 yang telah disahkan dalam persidangan, dan saksi atas nama Alia Herawati Kurniawan dan Fahira Carla Puspita serta ahli atas nama Karis Alif Aditya Permana SHMH dan Dr. Adinda Aristia Kamiswari SHMH didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 19 September 2023. Selain itu, para pemohon menyerahkan kesimpulan dan bukti tambahan yang diberi tanda bukti B27 sampai dengan bukti P30 yang diterima di Mahkamah pada tanggal 29 Agustus 2023. Terhadap bukti pada tambahan para pemohon tersebut karena diserahkan bersamaan dengan kesimpulan setelah persidangan perkara aku berakhir, maka bukti tersebut meskipun tidak disahkan dalam persidangan, namun oleh karena bukti tersebut merupakan dokumen yang diminta oleh Mahkamah, oleh karena itu bukti tersebut dinilai sebagai bukti tambahan para pemohon yang menjadi lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan kesimpulan para pemohon. Menimbang bahwa DPR telah menyampaikan keterangan yang didengarkan dalam persidangan pada tanggal 12 September 2023 dan juga menyerahkan keterangan tertulis pada tanggal 15 September 2023. Menimbang bahwa Presiden telah menyampaikan keterangan lisan di depan persidangan pada tanggal 12 September 2023 dan juga menyerahkan keterangan tertulisnya pada tanggal 15 September 2023. Selain itu, Presiden juga menyerahkan kesimpulan yang disimpulkan Mahkamah pada tanggal 19 September 2023. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama permohonan permohon, keterangan DPR, keterangan Presiden, keterangan ahli dan saksi permohon, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh para pemohon, kesimpulan tertulis para pemohon, dan kesimpulan Presiden sebagaimana selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan para pemohon. Menimbang bahwa norma yang dimohonkan pengujiannya yaitu pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 311 ayat KUHP, serta pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 UU ITE sebenarnya telah beberapa diuji dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, antara lain putusan nomor 14 garing PU strip 6 garing 2008, nomor 50 garing PU garing 2008, nomor 2 garing PU garing 2009, nomor 1 garing PU garing 2011, nomor 33 garing PU garing 20, nomor 1 garing PU garing 2015, dan nomor 74 garing PU garing 2015. Oleh karena itu, Mahkamah harus lebih dahulu menilai apakah permohonan ini memenuhi ketentuan pasal 60 UMK dan pasal 78 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2021, yaitu mengenai syarat dapat diuji kembali suatu norma yang sudah pernah diuji. Pasal 78 dan pasal 60 berdasarkan ketentuan tersebut, pengujian ulang hanya dimungkinkan apabila terdapat dasar pengujian atau alasan permohonan yang berbeda dari perkara-perkara sebelumnya. Setelah mencermati, Mahkamah menemukan bahwa para pemohon dalam perkara ini mendasarkan permohonannya pada pasal-pasal UUD 1945 yang belum digunakan dalam permohonan sebelumnya. Sebagaimana disebut dalam uraian para pemohon, setelah mengajukan alasan berbeda, yaitu bahwa norma yang diuji dianggap membatasi kebebasan menyatakan pikiran, berpendapat, dan memperoleh serta menyampaikan informasi. Hal tersebut berbeda dengan alasan dan permohonan-permohonan terdahulu, misalnya permohonan nomor 33 garing PU garing 2020 dan nomor 14 garing PU strip 6 garing 2008 yang tidak menguraikan pertentangan norma dengan pasal-pasal UUD 1945 secara mendasar sebagai dalam permohonan aku. Menimbang bahwa oleh karena terhadap permohonan aku dapat diajukan kembali, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan persoalan konstitusionalitas yang dimohonkan pengujian dalam permohonan aku, yaitu apakah ketentuan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud oleh para pemohon dalam permohonannya, yang pada pokoknya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum bagi para pemohon, sehingga norma pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusionalitas atau bertentangan dengan UUD 1945. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dari permohonan para pemohon, menurut Mahkamah persoalan yang dipermasalahkan oleh para pemohon adalah diawali dengan kasus konkret yang dialami oleh pemohon 1 dan pemohon 2, yakni kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri
Bambang Suryanegoro, sehingga pemohon 1 dan pemohon 2 menyandang 1 sebagai terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dikenakan dakwaan telah melanggar pasal-pasal yang saat ini dimohonkan pengujian oleh pemohon. Berkenaan dengan hal tersebut, sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan para pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mengumumkan hal sebagai berikut. Bapak Baris Suryanegoro menjamin Komisioner Negara untuk berserikat berkumpul dan menggunakan pendapat sebagaimana diatur dalam pasal 8, pasal 8 ayat 3 dan pasal 8 UUD 1945. Sebagaimana disebut ditegaskan dalam berbagai peraturan antara Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak asasi manusia dalam perwujudan demokrasi. Ketahui sudah senang secara bebas dan bertanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan. Selain itu, pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia menegaskan kebebasan berpendapat dengan memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. Jaminan serupa juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945. Bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin namun dibatasi agar tidak melanggar hak orang lain mengganggu ketertiban atau bertentangan dengan etika dan moral. Pembatasan ini bertujuan mencegah konflik dan menjaga persatuan. Sesuai pasal 29 ayat 2 KUHP Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Penegasan Hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, penggunaan hak berpendapat harus tunduk pada hukum demi menghormati hak orang lain serta menjaga kesusilaan, ketertiban dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Bahwa pembatasan kebebasan berpendapat tidak dimaksudkan untuk melarang ekspresi, melainkan memastikan pelaksanaannya sesuai norma sosial, moral dan hukum. Tujuannya mencegah ekspresi provokatif, diskriminatif atau yang melanggar hak. Menurut Komite Hukum Nomor 29 Komite HPBB, pembahasan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa, harus berdasar konstitusi, bersifat sementara dan semata untuk mengatasi krisis. Setelah keadaan darurat berakhir, kebebasan berpendapat wajib dipulihkan sepenuhnya. Bahwa pembebasan kebebasan berpendapat dan berekspresi demi kepentingan keamanan nasional diatur dalam prinsip Johannesburg yang menegaskan bahwa pembatasan hanya boleh dilakukan untuk melindungi keamanan nasional yang sah, tetapi menghormati nilai demokrasi dan tidak digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Kebebasan berpendapat memang tidak absolut, namun pembatasannya harus menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain tanpa meninggalkan ruang publik untuk berpendapat secara bebas dan kritis. Tanpa kebebasan ini, masyarakat kehilangan peran dan mengawasi pemerintah dan beresiko terjerat pasal-pasal yang salah gunakan. Karena itu sesuai pasal 5 ayat 1 dan 22. Pasal 5 ayat 1 dan 2 ayat 4, pembahasan tidak boleh merusak esensi hak dan harus tetap secara ketat agar tidak menjadi alas kewenangan. Menimbang bahwa Mahkamah akan mempertimbangkan dalil para pemohon sebagai berikut. Permohonan pengujian pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dinilai telah kehilangan objek karena kedua ketentuan tersebut telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan ketentuan atas Undang-Undang ITE yang disahkan pada 2 Januari tahun 2024. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah menilai pasal 15 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pasal 310 ayat 1 KUHP bertentangan dengan hak konstitusional yang tercantum dalam pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Unsur berita atau pemberitahuan bohong dan kabar yang tidak pasti atau berlebihan dinilai tidak jelas parameternya sehingga berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Merujuk pada pasal 19 ayat 2 dan ayat 3 ICC dan sila surat prinsipus, pembatasan hak harus tegas dan tidak mengurangi esensi hak itu sendiri. Ketidakjelasan tersebut membuka ruang pemindahan semerang-merang dan menjadikan pasal-pasal dimaksud sebagai pasal karet yang menimbulkan ketidakpastian hukum, termasuk terkait istilah keonaran yang bersifat multitafsir. Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan delapan pemohon terkait inkonstitusionalitas formal dianggap dibacakan. Baik, selanjutnya konklusi. Berdasarkan di atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok para pemohon sepanjang pengujian pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 adalah kehilangan objek. 4. Pokok para pemohon supaya ditambah sepanjang pengujian pasal 14 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan pasal 310 ayat 1 KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga dan seterusnya yang dibacakan. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon seluruhnya. Dalam pokok permohonan 1. Mengabulkan permohonan para pemohon sebagian. 2. Menyatakan permohonan para pemohon berkenaan dengan pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian nomor 3, menyatakan pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. 4. Menyatakan pasal 310 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menundukkan suatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan
atau pidana denda paling banyak Rp4.500 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimanai. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal dengan cara lisan, yang maksudnya adalah supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. 5. Memerintahkan putusan-putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Selanjutnya, 6. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi Najat Rindu JS selaku ketua merangkap anggota Adila Firmana Supriyadi, Aleka Dewi Ramadhani, Dia Kayana Putri, Aiko Dede Kinaya, Atanafi Gazara, Nova Kurnitorigan, Imam Baharudin Zulfa, dan Rina Bimatara pada Rabu tanggal 19 bulan September tahun 2023 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 bulan September tahun 2023 selesai diucapkan pukul 14.50 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim dengan ditambah hakim konstitusi Aleka Dewi Ramadhani dengan dibantu oleh para Nurfian Ardiansyah Putra sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pemohon Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili dan presiden atau yang mewakili. Demikian putusan putusan pada hari ini untuk pemohon, pihak pemerintah atau presiden dan DPR. Selain putusan akan dikirimkan melalui email masing-masing setelah pengucapan putusan ini selesai atau selama 3 hari kerja setelah persidangan ditutup. Sidang telah selesai, Majelis Hakim Konstitusi akan meninggalkan ruangan persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Para pihak dikenankan meninggalkan ruangan persidangan. Demikianlah simulasi persidangan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 78/PU-21/2023 yang dapat kami tampilkan. Saran dan kritik membangun sangat kami terima. Sekian dan terima kasih.